Bab 441 Omong Kosong. Meskipun kecil kemungkinannya, sepertinya memang begitu. Tekanan spiritual yang dipancarkan kepala suku Ye Xuan lebih kuat daripada tekanan spiritual tetua penegak hukum. Melihat sosok berjubah putih berdiri di udara, orang banyak mulai mendiskusikan masalah ini dengan antusias. Penampilan Ye Xuan langsung menarik perhatian semua orang. Gao Sun tentu saja juga memperhatikan diskusi itu dan merasa sangat tidak puas. Di masa lalu, kejayaan dan rasa hormat ini adalah miliknya, tetapi kini telah direnggut sepenuhnya oleh Ye Xuan. Aku akan membiarkanmu sombong sedikit lebih lama. Kau akan segera menderita, Gao Sun mengumpat dalam hati. Saat ini, Gao Tianyu, yang berdiri di belakang Gao Sun, memperhatikan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. Menarik. Aku tak menyangka ada wanita secantik itu di Sekte Great Wilderness Divine. Ia menjilat bibirnya penuh harap. Lalu, ia berpose yang menurutnya membuatnya tampak sangat tampan. Pada saat yang sama, Gao Tianyu mengambil keputusan. Jika dia bertemu kedua gadis ini di kompetisi Seven Peaks, dia tidak akan mengakhiri pertarungan secepat itu. Dia akan menggoda mereka habis-habisan. Pada saat ini, Ye Xuan melangkah maju dan membawa Feng Xiyun, Zhuge Yuiwei, dan Su Changhe ke alun-alun. Ia berdiri di samping Yue Lun dan yang lainnya. Sepertinya saudara muda Ye cukup hebat, membuat kami, saudara-saudari senior, menunggumu. Gao Sun menatap Ye Xuan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada aneh. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Wajar saja. Lagi pula, aku lebih tampan. Anda. Mendengar jawaban serius Ye Xuan, Gao Sun hampir meledak. Kakak senior, kenapa kamu begitu mudah tersinggung hari ini? Mungkinkah kamu tidak puas denganku? Kalau begitu, kenapa kita tidak mencobanya? Kita juga bisa bertaruh sedikit sebelum kompetisi Seven Peaks, kata Ye Xuan sambil menatap Gao Sun. Ekspresi Gao Sun berubah muram ketika mendengar ini. Namun, ia telah membayangkan skenario serupa berkali-kali dalam benaknya, dan hasilnya tetap sama. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Xuan. Karena itu, ia harus bertahan. Yang membuat Gao Sun paling penasaran adalah, hanya dalam beberapa bulan singkat ini, apa yang telah dialami Ye Xuan. Bagaimana kultivasinya bisa berkembang begitu pesat? Terlebih lagi, dao pedangnya tampaknya telah mencapai titik kesempurnaan, dan dia entah bagaimana berhasil mengolah teknik telapak tangan tingkat abadi. Kau dan aku kan sesama kepala suku. Tak ada gunanya bertengkar satu sama lain. Gao Sun dengan cepat menjentikkan lengan bajunya dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Gao Tianyu tidak dapat menahan diri untuk berbicara ketika melihat ini. Paman Ye Xuan, apa kau tidak keterlaluan? Ayahku hanya mengatakan fakta. Kau... Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Ye Xuan berbalik dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Siapakah dirimu, berani bicara seperti itu kepadaku? Jika kakak senior Gao tidak punya waktu untuk mendisiplinkanmu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran sendiri. Kamu. Mata Gao Tianyu dipenuhi amarah, tapi dia lebih takut daripada marah. Bagaimana mungkin dia, seorang ahli alam materialisasi belaka, bisa mengalahkan seorang ahli alam penguasa mistik? Ye Xuan hanya meliriknya dengan acuh tak acuh lalu mengabaikannya. Tatapan Ye Xuan kemudian tertuju pada Feng Xiyun, Zhuge Yuiwei, dan Su Changhe. Kalian tetap di sini, dan jangan berlarian. Feng Xiyun, Zhuge Yuiwei, dan Su Changhe semuanya mengangguk dengan hormat. Setelah itu, Ye Xuan berjalan menuju aula pertemuan, diikuti oleh ketua Sekte Great Wilderness Divine lainnya. Su Changhe berseru kegirangan setelah Ye Xuan dan kepala suku lainnya pergi. Seperti yang diharapkan dari ketua Ye Xuan. Dia sangat mendominasi tadi. Mulai hari ini, siapa yang berani menindas kita? Su Changhe telah menjadi penggemar berat Ye Xuan, dan bahkan menutup mata terhadap tatapan membunuh Gao Tianyu. Memangnya kenapa kalau dia marah? Dia kan bawahan ketua Ye Xuan. Cek, ada apa? Apa kau tidak senang? Kalau begitu, datang dan pukul aku, kata Su Changhe dengan arogan. Gao Tianyu mengepalkan tinjunya saat melihat ini. Matanya dipenuhi amarah. Jika dia diizinkan, dia akan menghancurkan Su Changhe. Melihat ini, Feng Xiyun tersenyum. Tuan Muda Su, jangan terlalu gelisah. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa ada yang benar-benar tak bisa menahannya dan memukulmu. Guru tidak ada di sisi kita, dan aku tidak bisa melindungimu. Hehe. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan Suster Yuiwei di sisiku, aku sama sekali tidak takut. Harus diakui bahwa kemampuan Su Changhe untuk menarik perhatian begitu kuat hingga Gao Tianyu hampir muntah darah. Aku sangat marah. Siapa sebenarnya orang ini? Beraninya dia menghina puncak pedang tersembunyi. Lihat dia. Dia sangat menjijikkan.
Aku benar-benar ingin membunuhnya. Mengabaikan Gao Tianyu, murid-murid puncak pedang tersembunyi lainnya di sampingnya hampir menjadi marah. Sayangnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Su Changhe meskipun mereka marah. Lagi pula, Su Changhe datang bersama Ye Xuan, jadi dia pastilah seorang kultivator dari puncak Cloud Sky. Jika bahkan kepala Gao Sun tidak berani memprovokasi Ye Xuan, maka mereka pasti juga tidak akan melakukannya. Melihat pemandangan ini, Zhuge Yuiwei memegangi dahinya tanpa daya. Ia benar-benar dibuat terdiam oleh ketidakberdayaan pria ini. Namun, apapun yang terjadi, setidaknya orang ini telah membela gurunya. Pada saat itu, mata Gao Tianyu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Su Changhe dengan dingin. Dia punya firasat jika orang ini terus bertindak seperti ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan diri untuk tidak mencabik-cabik Su Changhe. Sebagai kakak tertua dari puncak pedang tersembunyi, ia berada di peringkat kedua setelah Hua Rufeng di antara generasi muda kultivator sekte Dewa Gurun Agung, dan juga menjadi pusat perhatian semua orang. Ia belum pernah merasa sesedih ini. Bocah nakal, kau hebat sekali. Kau berhasil menyulut amarahku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu hari ini, tapi aku harap kamu mulai memikirkan apa yang akan terjadi padamu di masa depan. Hehe. Su Changhe tertawa mendengarnya. Kalimat ini terlalu familiar. Itulah kalimat yang sering ia ucapkan kepada orang lain di masa-masa hedonismenya. Kapan dia pernah kalah dalam hal kesombongan dan kepura-puraan? Dengan dukungan Zhuge Yuiwei, Su Changhe menjadi semakin arogan dan tanpa ragu, ia pun melepaskan diri. Hehe, kukira kau sangat kuat, tapi aku tidak menyangka kau hanya tahu cara mengancam orang lain. Siapa yang tidak tahu cara melontarkan kata-kata kasar seperti itu? Aku sudah mengancam orang-orang bahkan sebelum kamu lahir. Dengarkan kata-kataku, anak muda jangan terlalu gelisah. Amarah mudah menggerogoti jiwamu. Bab 442 Pengecut. Mendengar ini, Gao Tianyu tak kuasa menahannya. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak liar. Pada saat ini, aura yang sangat dingin tiba-tiba turun dari langit, menyelimuti tubuh dan jiwa Gao Tianyu, membuatnya menggigil. Kemarahan di hatinya segera padam. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar merasa takut. Gao Tianyu menatap Zhuge Yuiwei yang ada di sampingnya. Matanya penuh ketakutan. Harus diketahui bahwa di antara generasi muda kultivator di seluruh sekte Great Wilderness Divine, dia tidak pernah takut pada siapapun kecuali Hua Rufeng. Namun, pada saat itu, dia sangat yakin bahwa jika dia benar-benar bergerak, dialah yang akan mati. Zhuge Yuiwei baru bergabung dengan sekte beberapa bulan yang lalu. Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Apakah dia salah? Gao Tianyu menatap Zhuge Yuiwei dalam-dalam dan menekan pikiran-pikiran absurd di dalam hatinya. Dia sudah sangat dekat dengan alam materialisasi tingkat ke-9. Alasan dia tidak berhasil mencapainya adalah karena dia sengaja menekan kultivasinya. Lagi pula, alasan mengapa dia telah menerobos begitu cepat selama kurun waktu ini adalah karena dia telah mengonsumsi harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk secara paksa meningkatkan level kultivasinya. Tujuannya sederhana. Dia ingin mengalahkan Cloud Sky dalam kompetisi tersebut. Oleh karena itu, meskipun Gao Tianyu hanya berada pada tingkat keempat dari alam materialisasi yang dikultivasikan di permukaan, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya telah mencapai tingkat ke-8 alam materialisasi. Meski begitu, pada saat itu, dia sebenarnya telah merasakan ancaman mematikan dari Zhuge Yuiwei. Auranya begitu dingin hingga membuat jiwanya bergetar. Apa yang terjadi? Mungkinkah kekuatannya melebihi kekuatanku? Mustahil. Gao Tianyu menggelengkan kepalanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Dibandingkan dengan Zhuge Yuiwei, ia bukan hanya murid utama puncak pedang tersembunyi, tetapi juga putra Gao Sun, dan memiliki akses ke sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, butuh waktu 5 atau 6 tahun bagi Gao Tianyu untuk mencapai level ini. Bagaimana mungkin seseorang yang baru bergabung dengan sekte 3 bulan lalu melampauinya dalam hal kultivasi? Bahkan Xiao Feng, yang telah diuji memiliki tulang dewa di aula pertemuan, baru mencapai alam mistik dewa tingkat kedua. Memikirkan hal ini, Gao Tianyu menghela napas lega. Hal seperti itu mustahil. Sebelum kompetisi Seven Peaks dimulai, ia tidak ingin menunjukkan kekuatannya karena para pemula ini. Lagi pula, tujuannya adalah menjadi juara kompetisi. Lagi pula, rasanya sia-sia jika ia bisa mengalahkan Feng Xiun dan yang lainnya sekarang. Jauh lebih baik dan lebih berarti jika ia bisa mengalahkan mereka saat kompetisi nanti. Pada saat itu, dia pasti akan memberitahu semua orang bahwa pedang tersembunyi berada di puncak dan bahwa dia, Gao Tianyu, adalah juara yang memang pantas. Pamerlah selagi bisa. Saat kompetisi dimulai, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Kamu harus berdoa agar kamu tidak bertemu denganku.
Gao Tianyu menatap Su Changhe dan yang lainnya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, terdengar suara mengejek. Lucu banget. Dia cuma pengecut, tapi berani ngomong kasar kayak gitu. Ketika Feng Xiyun mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan Suge Yuiwe, yang selalu bersikap dingin dan menyendiri, terkekeh saat mendengar kata-kata Su Changhe. Wajah Gao Tianyu sehitam tinta. Ia ingin berlari dan mencekik Su Changhe. Menjijikkan. Orang ini benar-benar memanggilku pengecut. Apakah dia menantangku untuk membunuhnya? Mata Gao Tianyu dipenuhi amarah dan tubuhnya gemetar. Namun, ketika dia teringat akan perintah ayahnya, dia dengan paksa menahan amarah di hatinya. Tidak. Orang ini sengaja memprovokasi saya. Saya tidak bisa dibodohi. Saat Gao Tianyu pergi, dia menggertakkan dan menggertakkan giginya. Adapun para kultivator puncak pedang tersembunyi, mereka tentu tidak tahan berlama-lama dipermalukan oleh Su Changhe, jadi mereka segera mengikuti Gao Tianyu dan pergi. Setelah Gao Tianyu dan yang lainnya pergi, Feng Xiyun menghampiri Su Changhe dan menepuk pundaknya. Penampilan Tuan Muda Su tadi sangat bagus, lanjutkan. Hehe, semua ini berkat ajaran Suster Xiyun. Aku tidak akan menyombongkan diri, tapi meskipun aku tidak pandai berkelahi, kalau soal bertengkar, kalau aku yang kedua, tidak akan ada yang berani mengklaim yang pertama. Sekalipun semua orang pengecut itu mengeroyokku, aku pasti bisa memenangkan perdebatan apapun dengan mereka, kata Su Changhe sambil tersenyum dan penuh percaya diri. Mulut semua orang berkedut saat mendengar ini, dan mereka secara sadar menjaga jarak dari Su Changhe. Siapa yang berani memprovokasi orang ini di masa mendatang? Mulutnya sangat beracun. Setelah beberapa saat, Hua Rufeng keluar dari aula pertemuan. Alun-alun yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Hua Rufeng. Saudara-saudari junior, kompetisi 7 puncak akan segera dimulai. Silakan menuju ke arena bela diri, kata Hua Rufeng dengan suara tegas. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju lapangan bela diri. Lapangan seni bela diri juga terletak di alun-alun, tempat para kultivator sekte biasanya berlatih teknik bertarung dan berlatih tanding. Semua orang segera mengikuti Hua Rufeng. Ketika mereka tiba di lapangan seni bela diri, mereka mendapati para petinggi sekte Great Wilderness Divine sudah menunggu di sana. Namun, puncak awan langit menonjol. Dibandingkan dengan para kultivator dari puncak lain yang jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, puncak awan langit hanya memiliki 3. Terlebih lagi, hanya 2 yang merupakan murid sejati. Bab 443 hadiah yang berlimpah. Gongsun Souyue duduk di tengah. Ia tersenyum melihat para kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Enaknya jadi muda. Aku jadi teringat masa-masa kita dulu sama bersemangatnya seperti mereka. Sayang sekali. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu, dan tak banyak lagi rekan sejawat kita yang tersisa. Saya selalu bertanya-tanya apakah generasi tua akan mampu mewariskan warisan sekte Dewa Alam Liar Agung kepada generasi muda dengan sukses. Namun, melihat para kultivator muda dari berbagai puncak semuanya berbakat, akhirnya saya bisa merasa tenang. Mendengar perkataan Gongsun Souyue, para kepala suku lainnya menjadi bingung. Kakak Gongsun, kenapa kau jadi sentimental begini? Kau ini tidak seperti biasanya, tanya Gao Sun ragu. Hahaha. Orang-orang pada akhirnya akan menua, dan ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, orang-orang yang lebih tua. Gongsun Souyue tersenyum. Faktanya, saat Kepala Tianxuan meninggal 100 tahun lalu, dia sudah memiliki pemikiran serupa. Baiklah. Kita tidak usah bahas ini dulu. Tepat saat Gao Sun hendak berbicara lebih jauh, Gongsun Souyue melambaikan tangannya dan bangkit berdiri. Suaranya bergema seperti gong di seluruh sekte Great Wilderness Divine. Dengan ini saya umumkan bahwa kompetisi Seven Peaks, kompetisi sekali dalam 1 abad, dari sekte Great Wilderness Divine, telah resmi dimulai. Total ada 8 hadiah untuk kompetisi Seven Peaks. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini, seseorang harus melalui tahapan seleksi dan masuk 8 besar. Jika kau menjadi juara, kau akan menerima ramuan spiritual tingkat bumi, buah Dewa Dao Agung. Ada juga beberapa pil obat bermutu tinggi. Begitu dia selesai berbicara, para kultivator sekte Great Wilderness Divine meledak kegirangan. Ya Tuhan, ternyata itu buah dewa dari Dao Agung. Ketua sekte sungguh murah hati. Tak seorang pun menyangka bahwa Gongsun Souyue bersedia menjadikan ramuan spiritual peringkat bumi kelas atas sebagai hadiah utama kompetisi 7 puncak. Ini adalah harta surgawi yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seorang kultivator. Nilainya jauh melebihi herba spiritual tingkat bumi biasa. Tidak hanya itu, buah dewa dari Dao besar juga akan memungkinkan sang kultivator untuk mengonsumsinya guna menerobos ke tingkat berikutnya. Bahkan Yesuan pun bersemangat dengan hadiah ini. Jika ia bisa mendapatkan hadiah ini,
ia akan bisa mendapatkan lebih banyak hadiah dari sistem. Tentu saja, hadiah ini tidak terlalu berguna baginya, tetapi memberikannya kepada murid-muridnya akan memicu pengganda hadiah penting sistem, yang kemungkinan besar akan memberinya sesuatu yang berguna. Zhuge Yuiwei, yang duduk di bawah lapangan seni bela diri, mendengar ini dan segera mendongak ke arah Ye Xuan. Ketika dia menyadari bahwa gurunya tampaknya peduli dengan hadiahnya, tatapannya perlahan menjadi penuh tekad. Buah suci ini pasti sangat penting bagi guru. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi juara kompetisi 7 puncak. Pada saat yang sama, ke arah tempat para kultivator puncak pedang tersembunyi berkumpul, Gao Tianyu, yang awalnya murung, tersenyum saat mendengar ini. Hadiahnya persis seperti yang ayah katakan. Itu buah dewa yang sangat langka. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi juara kompetisi 7 puncak. Asal aku mendapatkan buah dewa ini, ayah mungkin bisa naik ke alam berikutnya. Perkataan Gongsun Shouyue telah menggemparkan seluruh sekte Great Wilderness Divine. Mata semua orang bersinar dengan keserakahan dan antisipasi. Pada saat ini, Gao Sun menatap Ye Xuan di sampingnya dengan jijik dan berkata, melihat ekspresi junior brother Ye, sepertinya kamu bertekad untuk memenangkan hadiah untuk posisi juara. Kakak senior Gao, kau bercanda. Hanya ada 2 murid dari puncak awan langit, dan mereka baru saja bergabung dengan sekte ini belum lama ini. Mereka di sini hari ini hanya untuk merasakan kompetisi, jawab Ye Xuan sambil tersenyum. Ini cuma latihan buat 2 muridku. Mana mungkin mereka bisa menang, hehe. Mulut semua orang berkedut saat mendengar ini. Tak seorang pun mempercayainya. Mereka semua telah mendengar bahwa ada seorang kultivator jenius di puncak langit awan yang telah mencapai tingkat pertama alam mistik ilahi dalam 5 hari. 3 bulan telah berlalu sejak saat itu, dan tidak seorang pun tahu apa tingkat kultivasi Zhuge Yuiwei saat ini. Mengingat kepribadian Ye Xuan, jelaslah bahwa ia suka bersikap rendah hati sebelum tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kalau tidak, dia tidak akan menoleransi pelecehan itu selama 100 tahun dan baru menunjukkan kekuatannya hari ini. Murid orang ini mungkin sama dengannya. Meski para pemimpin itu mengumpat dalam hati, mereka tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Yuelun menarik-narik baju Ye Xuan dan berkata lembut, adik muda Ye, kompetisi hari ini sangat penting. Jika puncak awan langit benar-benar kalah, kakak senior Gao pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menekanmu. Ye Xuan lalu menatap Ye Xuan dalam-dalam, menyebabkan dia tersipu dan mengalihkan pandangannya. Kakak senior Yuelun, apakah kamu mengkhawatirkanku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku mengkhawatirkanmu? Aku hanya berdoa semoga puncak langit awan tereliminasi di babak pertama. Dengan begitu, puncak langit airku pasti tidak akan berada di posisi terakhir. Yuelun melontarkan omong kosong, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Bagaimana mungkin puncak awan langit ada di bawah? Zhuge Yuiwei tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Dalam waktu singkat, pengundian untuk para petani dari berbagai puncak telah selesai. Tepat pada saat ini, sebagai penatua penegak hukum, Gao Sun keluar untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk menjamin bahwa penilaian kompetisi Seven Peaks tahun ini akan benar-benar adil. Tentu saja, semua orang menyadari bahwa Gao Sun mungkin bias terhadap puncak pedang tersembunyi. Kemudian, Gongsun Shouyue melambaikan lengan bajunya. Alun-alun yang luas itu tiba-tiba bergetar, dan 8 arena muncul. Ye Xuan segera pergi ke tempat Feng Xiyun, Zhuge Yuiwei, dan Su Changhe berdiri. Bab 444 Penatua Tongtian. Salam, Guru. Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei membungkuk hormat. Kepala suku Ye Xuan, Gao Sun ini benar-benar terlalu jahat dan licik. Dia bahkan merusak pengundian. Pada saat itu, Su Changhe berjalan mendekat sambil mengumpat. Ye Xuan tidak terlalu terkejut. Sebelumnya, ia menduga Gao Sun pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut campur dalam kompetisi. Namun, apapun trik yang dimainkan orang ini, ia tidak akan mampu mengubah hasil akhirnya. Ye Xuan melirik kedua muridnya. Melihat mereka tetap tenang, ia merasa sangat puas. Murid-muridnya memang lebih unggul dari yang lain. Mulut Ye Xuan berkedut saat dia menatap Su Changhe, yang masih mengutuk Gao Sun. Ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak bisa mengalahkan kita dengan cara yang jujur, jadi dia malah menggunakan trik kotor. Baru babak pertama kompetisi, tapi Suster Yuiwei dan Suster Xiyun sudah bertemu dengan para kultivator dari puncak pedang tersembunyi. Suster Yuiwei mungkin tidak akan kesulitan, tapi Suster Xiyun masih baru dalam kultivasi. Mereka mungkin ingin menjadikannya contoh. Su Changhe mengumpat sambil melotot ke arah puncak pedang tersembunyi. Mulut Feng Xiyun berkedut mendengar ini, lalu ia menamparkan kepala Su Changhe. Apa maksudmu? Apa aku terlihat selemah itu di matamu? Feng Xiyun sedikit tidak senang.
Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Zhuge Yuiwei, dia tetaplah seorang kultivator alam materialisasi tingkat pertama yang bonafit. Dalam 30 hari terakhir, Feng Xiyun terus-menerus menyempurnakan kekuatan yang terkandung dalam tulang berharga itu dan, belum lama ini, dia telah menerobos ke alam materialisasi. Dia berencana untuk mengungkapkan kekuatannya dalam kompetisi Seven Peaks untuk memberi kejutan kepada gurunya. Batuk-batuk, Kakak Xiyun, aku tidak bermaksud seperti itu. Dia menatap Feng Xiyun dengan ekspresi bersalah. Aku menghabiskan sejumlah uang untuk bertanya. Kultivator dari puncak pedang tersembunyi yang akan kau lawan telah menembus tingkat ke-9 alam mistik ilahi. Gao Sun sengaja mengatur agar dia menghadapimu. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Feng Xiyun tetap acuh tak acuh. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam mistik ilahi tingkat 9 bisa memenuhi syarat untuk menjadi lawannya? Baiklah, ini baru babak pertama kompetisi. Tidak perlu berpanjang lebar membahas hal-hal seperti itu. Tepat saat Su Changhe hendak menjelaskan lebih lanjut, Ye Xuan melambaikan tangannya dan memotongnya. Masih ada 60 menit sebelum kompetisi dimulai, jadi sebaiknya kamu bersiap-siap. Setiap peserta di sini dianggap sebagai salah satu jenius di puncaknya masing-masing. Aku tidak punya banyak persyaratan untukmu. Lakukan saja yang terbaik. Jika kau benar-benar menghadapi bahaya, akui kekalahanmu segera. Aku tidak ingin murid-muridku yang berharga terluka hanya karena kompetisi kecil. Itu tidak sepadan. Ye Xuan memberi instruksi pada mereka dengan tatapan lembut. Sementara Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei tersentuh oleh hal ini, mereka juga bertekad untuk tidak mempermalukan puncak awan langit selama kompetisi ini. Jangan khawatir, Guru. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Untuk kompetisi 7 puncak, Zhuge Yuiwei telah mempersiapkan diri secara intensif selama 3 bulan terakhir. Kini, saatnya ia menunjukkan kekuatannya. Setiap kali dia melihat Gao Sun, dia teringat kata-kata penghinaan yang diucapkan Gao Sun terhadap Ye Xuan. Dia ingin membalasnya secara pribadi. Baiklah, kalian semua bisa mulai bersiap sekarang. Ketika mereka pergi, Ye Xuan tersenyum. Murid-muridnya memang penuh semangat juang. Akan tetapi, saat dia menoleh ke arah Su Changhe, mulutnya berkedut. Kenapa pria ini bertingkah lagi? Dia mengintip wanita-wanita cantik di mana-mana. Bukankah seharusnya dia menjaga citranya sebagai anak? Pada saat ini, di atas arena pertama, Gongsun Souyue, Gao Sun, dan beberapa orang tak dikenal sedang duduk dan berdiskusi. Rekan Taois Gongsun, kudengar kompetisi 7 puncak Sekte Dewa Gurun Agung adalah salah satu acara akbar di benua timur. Aku telah menunggu selama 100 tahun untuk akhirnya melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kata seorang lelaki tua berjubah hitam sambil tersenyum. Mendengar ini, Gongsun Souyue hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pria tua berjubah hitam itu adalah tetua agung dari Sekte Dewa Gunung Surgawi, dan juga guru Mu Beichen, tetua Tongtian. Penatua Tongtian adalah seorang kultivator alam penguasa mistik tingkat puncak yang sebanding dengan Gongsun Souyue. Mereka juga berteman baik, dan telah menjalani banyak petualangan bersama sejak muda. Ketika dia mendengar bahwa Sekte Great Wilderness Divine akan mengadakan kompetisi 7 puncak, Penatua Tongtian datang tanpa ragu-ragu. Gongsun Souyue menyambutnya. Bagaimanapun, para pemimpin puncak lainnya juga dapat mengundang teman-teman mereka untuk menyaksikan pertandingan. Oh, ya, kudengar Sekte Dewa Gurun Agung melahirkan seorang ahli alam mistik muda, yang berhasil melukai 3 tetua Sekte Dewa Abadi. Benarkah itu? Tanya tetua Tongtian. Mu Beichen, yang berdiri di belakang tetua Tongtian, mendengar ini dan matanya berbinar. Alasan dia mengikuti tetua Tongtian untuk mengamati kompetisi sebenarnya karena Ye Xuan. Sejak dia melihat teknik pedang Ye Xuan, Mu Beichen terobsesi padanya. Gongsun Souyue menyipitkan matanya. Apakah reputasi Ye Xuan begitu hebat sampai-sampai bahkan tetua agung dari Sekte Dewa Gunung Surgawi pernah mendengar tentangnya? Meski bingung, dia tetap tersenyum. Bagaimanapun, Ye Xuan adalah pemimpin Sekte Dewa Gurun Raya. Semakin besar reputasi Ye Xuan, semakin besar pula prestise Sekte Dewa Gurun Raya. Bab 445 Sanjungan. Rekan Taois Tongtian, kalau tidak salah, yang kau maksud adalah adikku dari puncak awan langit, kata Gongsun Souyue sambil tersenyum. Oh, jadi rumor itu benar. Sekte Dewa Gurun Agung benar-benar punya ahli alam penguasa mistik muda. Penatua Tongtian terkejut. Ia tidak asing dengan puncak awan langit, tetapi reputasinya telah diraih oleh ketua Tian Xuan. Gongsun Souyue terkekeh saat mendengarnya. Adik muda Ye Xuan adalah murid yang diterima kepala Tian Xuan saat beliau masih hidup. Beliau orang yang rendah hati dan tidak pernah terlalu mementingkan ketenaran dan kejayaan. Dia telah bersama sekte kami selama lebih dari 100 tahun, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan di puncak awan langit.
Penatua Tongtian bahkan lebih terkejut mendengar ini. Hanya 100 tahun, namun dia mencapai alam penguasa mistik. Seberapa mengerikankah bakat Ye Xuan? Tetua Tongtian tiba-tiba melirik Mu Beichen. Tampaknya bakat Ye Xuan jauh melebihi Mu Beichen. Ekspresinya berubah serius. Mu Beichen bukan hanya seorang santo dari keluargamu, tetapi juga dari sekte Dewa Gunung Surgawi. Ia memiliki tubuh dao bawaan dan memiliki potensi untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Dia adalah seorang jenius yang muncul sekali dalam satu generasi. Namun, jika bakat Ye Xuan melebihi bakatnya, apakah Ye Xuan memiliki konstitusi yang melampaui tubuh dao bawaan Mu Beichen? Ketika mereka tengah berdiskusi, datanglah sesosok berpakaian putih. Guru, orang itu adalah kepala puncak langit awan, Ye Xuan. Mu Beichen segera berkata kepada Tetua Tongtian begitu dia melihat Ye Xuan. Penatua Tongtian tercengang saat melihat Ye Xuan. Apa yang dikatakan Gongsun Shouyue benar. Orang ini benar-benar berbakat dan berpotensi menjadi ahli alam abadi tersegel. Sekte Great Wilderness Divine akan bangkit. Saat ini, Ye Xuan telah mencapai kelompok itu. Salam, kakak senior Gongsun. Ye Xuan memberi salam, lalu pergi ke tempat duduknya dan duduk. Gongsun Shouyue segera memperkenalkan yang lain kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Saudara muda, ini adalah tetua agung dari Sekte Dewa Gunung Surgawi, Tetua Tongtian. Dia datang ke sini khusus untuk mengamati kompetisi Seven Peaks. Oh ya, kita juga baru saja membicarakanmu. Ngomong-ngomong, waktu yang tepat. Mendengar ini, mata Ye Xuan menyipit, dan dia menatap Penatua Tongtian. Namun, saat dia melihat Mu Beichen di samping Tetua Tongtian, dia menyadari bagaimana kabar itu bisa tersebar. Kepala Ye Xuan, kita bertemu lagi, kata Mu Beichen dengan hormat. Ye Xuan mengangguk. Saat itu, Penatua Tongtian berkata sambil tersenyum, saya telah mendengar banyak hal hebat tentang Ketua Ye Xuan. Setelah melihat Anda sendiri, saya dapat mengatakan bahwa Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda. Saya sungguh mengagumi Anda. Penatua Tongtian, Anda terlalu baik. Dibandingkan dengan Anda, pengalaman saya jauh lebih sedikit. Saya masih perlu banyak belajar dari Anda di masa depan, kata Ye Xuan dengan sangat rendah hati. Penatua Tongtian terkejut melihat ini. Menghadapi pujian seperti itu, orang ini masih bisa tetap tenang. Kondisi pikiran seperti ini jarang terjadi di antara para kultivator. Hahaha. Ketua Ye Xuan terlalu rendah hati. Yang kuat dihormati di dunia mistik, jadi Ketua Ye Xuan adalah seseorang yang harus kita anggap sebagai rekan sejawat, bukan junior. Ngomong-ngomong, aku beberapa ratus tahun lebih tua darimu, tapi aku juga seorang kultivator alam penguasa mistik. Dibandingkan denganmu, kemajuanku sangat memalukan. Ye Xuan tersenyum dan tidak banyak bicara. Di dekatnya, Gao Sun menatap Ye Xuan tanpa ekspresi, mengumpat gila-gilaan dalam hatinya. Akan kulihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Dia akan menunjukkan kepada Tetua Tongtian puncak mana yang merupakan faksi terkuat di Sekte Great Wilderness Divine. Ye Xuan mungkin kuat, tetapi hal yang sama tidak berlaku pada murid-muridnya. Gao Sun sengaja mengatur agar mereka melawan dua kultivator kuat dari puncak pedang tersembunyi di ronde pertama. Meskipun mereka hanya dimaksudkan untuk menguji kekuatan murid-murid Ye Xuan, akan lebih baik jika mereka bisa melenyapkan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiun. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkannya terjadi pada Ye Xuan. Keduanya muridmu, kan? Pada saat ini, tatapan Tetua Tongtian tertuju pada Feng Xiun dan Zhuge Yuiwei. Bab 446 Tit for Tat. Salam, Penatua Tongtian. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiun menyapa dengan hormat. Ketua Ye Xuan, kedua muridmu sungguh luar biasa. Penatua Tongtian secara alami dapat mendeteksi tulang-tulang suci mereka, dan tingkat bakat mereka yang luar biasa. Ye Xuan tersenyum dan hendak menjawab, tetapi Gao Sun memilih saat ini untuk menimpali, dengan nada sedikit mengejek. Adik muda Ye, kedua muridmu telah menerima pujian yang luar biasa dari Tetua Tongtian. Aku yakin mereka akan berprestasi di kompetisi 7 puncak. Sebagai perbandingan, murid-muridku tampak sedikit kurang. Penatua Tongtian menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan permusuhan antara Ye Xuan dan Gao Sun. Tampaknya akan ada pertunjukan yang layak ditonton hari ini. Ye Xuan tidak menanggapi Gao Sun, tetapi berbalik menatap kedua muridnya. Kalian dengar itu? Paman Gao sangat menghargai kalian berdua, jadi jangan mengecewakannya. Jangan khawatir, guru. Kami tidak akan mengecewakannya. Feng Xiun tersenyum tipis. Karena Gao Sun telah mengatur agar mereka bertarung melawan murid-murid puncak pedang tersembunyi, dia akan menunjukkan kepadanya apa yang terjadi. Suasananya berubah agak aneh. Meskipun kedua kepala suku itu tampak sopan di permukaan, sebenarnya ada rasa permusuhan di dalamnya.
Di belakang Gao Sun berdiri seorang pemuda berpakaian hijau. Ini adalah Xiao Feng, yang berasal dari desa yang sama dengan Zhuge Yuiwei dan Li Suer. Melihat ekspresi percaya diri Zhuge Yuiwei, wajah Xiao Feng dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dialah orang yang diperebutkan para pemimpin untuk direkrut saat itu, tetapi Zhuge Yuiwei kini jauh lebih kuat daripadanya. Bisa dibilang karena Zhuge Yuiwei, Xiao Feng diabaikan oleh Gao Sun. Xiao Feng menatap Ye Xuan dengan iri. Betapa baiknya jika dia menjadi murid kepala Ye Xuan. Akan tetapi, orang-orang di sekitarnya tidak menyadari ekspresi Xiao Feng yang tidak biasa. Ye Xuan berkata kepada Feng Xiyun setelah melihat arena. Muridku yang berharga, sebaiknya kau berangkat sekarang. Feng Xiyun mengangguk hormat, lalu berjalan menuju arena. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku tidak menyangka pertandingan pertama kompetisi ini akan mempertemukan puncak langit awan dan puncak pedang tersembunyi. Ini akan seru. Melihat Feng Xiyun berjalan menuju arena, penonton langsung bersemangat. Semua orang tahu tentang konflik antara kedua puncak, jadi ini pasti akan menjadi pertandingan yang seru. Pada saat ini, arena pertama adalah yang paling ramai, karena sebagian besar penonton memilih untuk menonton pertarungan Feng Xiyun. Kudengar saudari junior ini baru bergabung dengan sekte sebulan yang lalu. Kultivasinya seharusnya tidak terlalu tinggi. Apa menurutmu dia akan kalah tanpa perlawanan? Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, dia murid ketua Ye Xuan. Lagi pula, kita semua di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Ketika Feng Xiyun tiba di arena, Gao Sun menyeringai dingin. Ia lalu memberi isyarat kepada seorang murid di belakangnya. Pergi. Guru, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lawan Feng Xiyun bernama Wang Zuo. Setelah mendengar kata-kata Gao Sun, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dan ia melompat. Tubuh Wang Zuo memancarkan cahaya merah terang saat ia terbang menuju arena. Pada saat itu, kerumunan meledak kegirangan saat semua orang mulai berteriak dan bersorak. Penatua Tongtian terkejut melihat ini. Rekan Taois Gao, aku tidak menyangka muridmu adalah seorang praktisi teknik rahasia api. Gao Sun tersenyum dan menganggukkan kepalanya, muridku ini, meskipun kultivasinya kurang, namun tubuhnya memiliki ikatan alami dengan api, itulah sebabnya aku mengizinkannya untuk mengolah teknik rahasia ini. Tidak perlu terlalu rendah hati. Konstitusi seperti itu sangat langka. Sepertinya murid-murid Daoyou Gao semuanya memiliki bakat luar biasa. Penatua Tongtian tersenyum dan kemudian menatap Ye Xuan. Ketika dia menyadari bahwa ekspresi orang itu tidak berubah dan tetap tenang, dia menjadi semakin penasaran. Mungkinkah murid Ye Xuan memiliki sesuatu yang lebih luar biasa? Mendengar itu, senyum di wajahnya semakin lebar. Ia berkata dengan bangga, rekan Daois Tongtian, mungkin kau tidak tahu ini. Meskipun kondisi fisik muridku langka, tapi tidak sebanding dengan murid saudara muda Ye. Gadis itu adalah murid kedua dari junior Brother Ye. Dia jenius tak tertandingi dengan tulang dewa tingkat tinggi. Gao Sun sengaja mengungkapkan fakta bahwa Feng Xiyun memiliki tulang dewa tingkat tinggi untuk melebih-lebihkan bakatnya. Begitu dia kalah, dia bisa menggunakannya untuk mempermalukan Ye Xuan. Mendengar ini, Ye Xuan menatap Gao Sun dengan acuh tak acuh. Kata-kata kakak senior Gao memang benar. Murid saya memang sangat berbakat, tetapi sayang sekali dia baru mulai berkultivasi sebulan yang lalu. Dibandingkan dengan murid kakak senior yang telah berkultivasi selama 3 hingga 4 tahun, dia belum punya cukup waktu. Kakak senior, karena muridmu sudah lama berkultivasi, aku yakin dia sudah mencapai alam materialisasi, kan? Ketika Gao Sun mendengar itu, raut wajahnya langsung berubah jelek. Dia tentu tahu dalam hatinya bahwa Ye Xuan sengaja menyebutkan kesenjangan antara berapa lama mereka telah berkultivasi. Jadi, meskipun Feng Xiyun dikalahkan oleh Wang Zuo, ada alasannya. Penatua Tongtian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Namun, Mo Beichen memperhatikan Feng Xiyun seperti elang. Dia punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa Feng Xiyun jelas tidak sesederhana kelihatannya. Bab 447 Teknik Api Neraka. Wang Zuo turun dalam kobaran api dan muncul dengan gemilang. Senyum penuh percaya diri tersungging di wajahnya. Saya Wang Zuo dari puncak pedang tersembunyi. Mohon beritahu saya, adik kecil. Mendengar ini, Feng Xiyun pun dengan sopan membalas sapaannya, Feng Xiyun dari puncak awan langit. Kakak senior, mohon pencerahannya. Hakim mendekati mereka dan bertanya, apakah kalian berdua siap? Sangat bagus. Kalau begitu, pertandingannya dimulai sekarang. Begitu hakim memberi lampu hijau, penonton pun bersorak kegirangan. Pada saat ini, cincin penyimpanan di tangan Wang Zuo beriak, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, aura alam mistik ilahi tingkat ke-9-nya menyebar, mengejutkan orang-orang yang melihatnya.
Wang Zuo benar-benar layak menjadi kultivator puncak pedang tersembunyi. Dia telah mencapai level ini di usia yang begitu muda. Namun, Feng Xiyun tetap tenang dan tanpa ekspresi. Adik junior, kamu harus hati-hati. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wang Zuo meraung. Pedang di tangannya meletus dengan api yang membakar, menebas Feng Xiyun dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Mengapa dia tidak menghindar? Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Apa yang dipikirkannya? Di dekatnya, Gao Sun mengerutkan bibirnya saat melihat pemandangan ini. Ia sudah memikirkan cara untuk mempermalukan Ye Xuan. Namun, pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Feng Xiyun melangkah maju, dan kekuatan teknik api neraka muncul. Pada saat itu, kekuatan hisap tiba-tiba menyapu, langsung menyerap serangan api Wang Zuo. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan Feng Xiyun bisa begitu mengerikan? Lingkungan di sekitarnya langsung menjadi sunyi senyap, semua orang melihat dengan kaget. Gongsun Souyue juga tercengang oleh hal ini. Itu sebenarnya teknik Hellfire. Penatua Tongtian juga mengenali teknik api neraka. Tak seorang pun menduga Feng Xiyun mampu menguasai jurus api neraka, terutama seorang murid junior yang baru berkultivasi selama lebih dari sebulan. Penatua Tongtian menatap Ye Xuan lama-lama. Melihat ketenangan di wajahnya, ia pun tersadar. Tidak mengherankan orang ini tidak khawatir sama sekali. Namun, ekspresi Gao Sun sangat jelek. Itu sebenarnya kekuatan suci tingkat surga, api neraka. Mo Beichen tiba-tiba merasa cemburu. Meskipun dia adalah orang suci dari Sekte Dewa Gunung Surgawi, dia masih belum memenuhi syarat untuk menumbuhkan kekuatan dewa tingkat surgawi, namun murid terbaru kepala Ye Xuan sekarang memamerkannya. Perlakuan seperti itu sungguh patut ditiru. Tepat pada saat ini, Gao Sun berkata dengan ekspresi muram, "Saudara muda Ye, kau benar-benar telah mengerahkan banyak upaya untuk kompetisi 7 puncak. Kau benar-benar memberikan kekuatan suci tingkat surgawi kepada seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte ini. Mengapa aku tidak bisa?" Ye Xuan tersenyum. "Saya tidak pernah pelit dengan murid-murid saya. Selama itu cocok untuk mereka, saya akan mengajarkan apa saja kepada mereka." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin ada guru seperti itu? Terlebih lagi, dari ekspresi Ye Xuan saat ini, semua orang tahu bahwa dia tidak terlalu mementingkan kekuatan suci tingkat surgawi. Tentu saja, Gongsun Souyue dan yang lainnya bingung. Bagaimana dan dari mana Ye Xuan mendapatkan kekuatan ilahi ini? Mungkinkah itu bagian dari warisan yang ditinggalkan Tian Xuan? Semua orang tahu bahwa setiap puncak memiliki teknik pewarisan uniknya sendiri. Selain para kepala suku yang bertanggung jawab atas setiap puncak, tak seorang pun berhak menyentuhnya. Oleh karena itu, warisan setiap puncak tetap menjadi misteri. Perkataan Ye Xuan membuat Gao Sun sangat marah. Zhuge Yuiwei, yang berdiri di belakang Ye Xuan, tergelitik oleh hal ini. Dia pantas mendapat hukuman karena telah mempermainkan gurunya. Meski begitu, dia juga sangat bersyukur telah dipilih oleh Ye Xuan, yang kebaikan dan kemurahan hatinya telah memungkinkan dia mencapai titik ini meskipun awalnya dia sederhana. Su Changhe, di sisi lain, sangat terkesan dengan sikap Ye Xuan. Sungguh mendominasi. Setelah menyadari bahwa serangan apinya telah dilahap habis oleh lawannya, ekspresi Wang Zuo berubah menjadi buruk rupa. Ia menjadi semakin marah, terutama ketika menyadari tatapan jijik yang diberikan semua orang kepadanya. Jika dia kalah dari Feng Xiyun hari ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di hadapan murid-murid lainnya di masa mendatang? Menjijikkan. Mata Wang Zuo dipenuhi amarah yang mengerikan. Pedang di tangannya meletus dengan energi pedang, yang sedikit mendistorsi ruang di sekitarnya. Karena serangan api itu tidak berguna, dia akan menghancurkannya dengan tingkat kultivasinya yang unggul. Pedang ki milik Wang Zuo melesat keluar, bahkan menghancurkan lantai arena yang keras saat ia lewat, menusuk langsung ke perut Feng Xiyun. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka menjadi khawatir. Meskipun teknik api neraka Feng Xiyun mampu menahan serangan api Wang Zuo, ia baru berlatih selama sebulan. Kultivasi Wang Zuo kemungkinan besar jauh melampauinya. "Adik Feng, hati-hati." Banyak petani berteriak. Bab 448 Pembunuhan Instan. Feng Xiyun tentu saja mendengar peringatan semua orang. Namun, ia tetap tidak terganggu oleh situasi tersebut. Ketika ki pedang hanya berjarak 1 kaki dari perutnya, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Beberapa saat kemudian, sebuah hantu ilusi muncul di belakangnya, dan aura alam materialisasinya menyebar. Tangannya dengan sangat mudah menghentikan pedang Wang Zuo. Adik Feng benar-benar mencapai alam materialisasi. Ini benar-benar pukulan ganda. Gao Sun berdiri dan melotot marah ke arah Ye Xuan. Mata tetua Tongtian juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh bakat yang mengerikan.
Sebagai perbandingan, Gongsun Souyue relatif tenang. Berkat pengalamannya sebelumnya dengan Zhuge Yuiyue, dia telah mempersiapkan diri untuk kejutan hari ini. Begitu tingkat kultivasinya terungkap, hasil pertandingan sudah dapat dipastikan. Feng Xiyun hanya mengulurkan tangannya, dan gelombang kekuatan spiritual yang dihasilkan mengirim Wang Zuo terbang keluar arena. Pertandingan telah usai. Setelah pertandingan berakhir, Feng Xiyun dengan elegan berdiri di samping, menunggu pengumuman juri. Pada pertandingan pertama di arena pertama, antara Feng Xiyun dari puncak awan langit dan Wang Zuo dari puncak pedang tersembunyi, pemenangnya adalah Feng Xiyun. Ini sudah berakhir. Semua orang tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau memproses pengumuman itu. Satu-satunya hal yang memenuhi pikiran mereka adalah fakta bahwa Feng Xiyun telah mencapai alam materialisasi. 1 bulan. Begitulah lamanya dia berkultivasi. Sulit dipercaya. Ya Tuhan, bagaimana Suster Junior Feng melakukannya? Apakah ada persediaan harta karun surgawi yang tak ada habisnya di puncak awan langit? Apakah itu cara kultivasinya bisa berkembang begitu cepat? Tatapan semua orang tertuju pada Ye Xuan, yang ekspresinya masih setenang biasanya. Setelah pertempuran berakhir, Feng Xiyun kembali ke sisi Ye Xuan dengan senyuman di wajahnya. Aku tidak mengecewakanmu, Guru. Ye Xuan mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung. Muridnya yang berharga sungguh hebat. Dia menamparkan wajah mereka begitu keras sehingga dia hampir bisa merasakan sengatan di wajah Gao Sun. Tentu saja, dia masih harus mempertahankan kepalsuan. Kau benar-benar tidak tahu cara mengendalikan kekuatanmu. Seharusnya kau tidak memukul murid ketua Gao Sun sekeras itu, kata Ye Xuan dengan serius. Saat kata-kata ini keluar, langkah Gao Sun terhenti, dan dia hampir menyemburkan darah karena marah. Kerumunan juga telah mendengar kata-kata ini dengan jelas. Jika bukan karena status Gao Sun sebagai penatua penegak hukum, mereka tidak akan mampu menahan tawa. Kata-kata itu sungguh brutal. Gao Sun sangat marah hingga cangkir teh di tangannya langsung berubah menjadi bubuk halus saat dia menatap Ye Xuan dan Feng Xiyun dengan mata dingin. Mereka berdua pasti melakukan ini dengan sengaja. Kakak senior Gao, ada apa? Muridku tadi agak kurang peka, jadi aku hanya memberinya pelajaran. Tidak ada alasan untuk marah seperti itu, kata Ye Xuan dengan wajah datar. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Gao Sun berubah lebih gelap. Agar tidak meledak amarahnya, Gao Sun berbalik dan menolak menatap Ye Xuan. Dia mengira kemenangan sudah dalam genggamannya, namun ternyata terlepas. Tidak, benda itu telah ditampar hingga terlepas dari tangannya. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Para pembudidaya dari puncak lainnya tertawa terbahak-bahak saat mereka membahas masalah ini di antara mereka sendiri. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari paman bela diri Ye. Jadi memang benar kata-kata bisa membunuh. Mulai hari ini, paman bela diri Ye adalah idolaku. Bahkan kemampuan bicaranya tak tertandingi. Lihatlah wajah paman bela diri Gao. Ekspresi itu bukan ekspresi yang biasa kau lihat. Dia mungkin ingin mencekik ketua Ye Xuan sampai mati. Kebetulan, baik Gao Sun maupun Gao Tianyu tidak disukai oleh banyak kultivator di Sekte Great Wilderness Divine, selain para penjilat mereka. Sebagai penatua penegak hukum dari Sekte Great Wilderness Divine, Gao Sun telah menyinggung banyak sekali kultivator. Selain itu, Gao Tianyu sering menimbulkan masalah bagi para kultivator wanita, dan para kultivator puncak pedang tersembunyi sangat sombong. Jangan terlalu cepat senang, adik muda Ye. Kompetisi 7 puncak baru saja dimulai, kata Gao Sun dengan nada ketus. Namun, saat dia menyadari Ye Xuan mengabaikannya, dia menjadi semakin marah. Tak berdaya, Gao Sun menghampiri murid-murid puncak pedang tersembunyi untuk melampiaskan amarahnya. Dasar sampah. Aku sudah bilang pada kalian semua untuk berkultivasi dengan benar dan bekerja keras untuk meningkatkan level kultivasi kalian. Tapi kalian semua rakus akan godaan dunia luar. Kalian telah mempermalukan puncak pedang tersembunyi. Guru, saya benar-benar minta maaf. Wang Zuo berjalan mendekat sambil menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa malu. Hehe, apa gunanya minta maaf sekarang? Apa reputasiku akan terpulihkan dengan permintaan maafmu? Murid-murid puncak pedang tersembunyi yang ada di sekitarnya menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mendengar hal ini. Temperamen Gao Sun memang selalu buruk. Mustahil mereka akan mengganggunya saat ini. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih berjalan mendekat. Guru, jangan marah. Ini baru babak pertama kompetisi. Aku akan bertindak sendiri dan memulihkan reputasi puncak pedang tersembunyi. Para sampah dari puncak awan langit itu tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Mendengar kata-kata ini, kemarahan di hati Gao Sun mereda secara signifikan. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari murid kesayanganku.
Aku akan mengandalkanmu untuk sisa kompetisi ini. Aku selalu mengagumimu, jadi jangan mengecewakanku. Pria berbaju putih itu adalah Yu Yuan. Di antara murid-murid puncak pedang tersembunyi, kekuatannya hanya kalah dari Gao Tianyu. Saat ini, ia adalah seorang kultivator alam materialisasi tingkat ketiga. Jangan khawatir, guru. Zhuge Yuiwei jelas bukan tandinganku, kata Yu Yuan dengan wajah penuh percaya diri. Dia baru berkultivasi selama 3 bulan, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendekati tingkat kekuatannya. Yu Yuan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Zhuge Yuiwei. Bab 449 Yu Yuan melawan Zhuge Yuiwei. Sangat bagus. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Yu Yuan, ekspresi Gao Sun sedikit mereda. Lalu, ia berbalik dan menatap Ye Xuan yang berdiri tak jauh darinya. Gao Sun menenangkan emosinya, lalu kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini, Penatua Tongtian sedang mengobrol dengan Ye Xuan sambil tersenyum. Aku tidak menyangka murid rekan Daois Ye Xuan bisa menguasai teknik api neraka. Ini sungguh mengejutkan. Lebih dari itu, dia bahkan mencapai alam materialisasi di usia yang begitu muda. Dibantu oleh tulang ilahinya, pencapaiannya di masa depan tak terbatas. Ini adalah sesuatu yang Penatua Tongtian yakini sepenuh hati. Sebelum ini, Penatua Tongtian selalu berpikir bahwa Mu Beichen adalah jenius terkuat dan paling berbakat di benua timur. Akan tetapi, bahkan seorang murid yang baru berkultivasi selama sebulan telah menunjukkan tingkat bakat yang menyaingi Mu Beichen. Tapi aku benar-benar penasaran. Bagaimana dia bisa mencapai alam materialisasi dalam waktu sesingkat itu? Penatua Tongtian menyuarakan keraguannya. Keraguannya menggema di benak semua orang yang menyaksikan kompetisi. Sebenarnya, tidak sesulit itu. Dia hanya perlu memurnikan tulang berharga dari keturunan alam surga dari binatang purba, kata Ye Xuan sambil tersenyum ringan. Apa? Maksudmu, muridmu memurnikan tulang berharga dari keturunan alam surga dari binatang purba? Kata-kata ini bahkan mengejutkan Penatua Tongtian dan Gongsun Shouyue. Gongsun Shouyue, khususnya, mengira bahwa kenaikan cepat Ye Xuan ke alam penguasa mistik terkait dengan tulang berharga dari binatang kera. Akan tetapi, tulang berharga itu justru diberikan kepada muridnya. Bukankah ini terlalu murah hati baginya? Gao Sun juga tercengang. Ia dipenuhi keraguan. Apakah otak orang ini ditendang keledai? Mengapa ia memutuskan untuk memberikan tulang berharga itu kepada seorang murid? Ya Tuhan, bukankah ketua Ye Xuan terlalu egois? Aku juga ingin punya guru sebaik dia. Saya punya pertanyaan yang sangat serius. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk mengakui orang lain sebagai guru saya sekarang? Meski kata-kata mereka hanya candaan, rasa iri di antara orang banyak itu nyata adanya. Dengan guru yang tidak mementingkan diri sendiri, apakah mereka masih perlu khawatir kultivasi mereka tidak berkembang cukup cepat? Di samping mereka, mata Mu Beichen memerah. Ia tampak seperti tergoda untuk meninggalkan sekte Dewa Gunung Surgawi. Penatua Tongtian terkejut oleh pemandangan ini dan segera mengganti topik pembicaraan. Dia tidak ingin murid kesayangannya itu mendapat ide-ide aneh. Hahaha. Rekan Daois Ye Xuan benar-benar orang yang luar biasa. Aku sungguh mengagumimu. Ketika para penonton asyik berdiskusi, juri lomba itu berdiri. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Kedua belah pihak, silakan masuk ke arena. Mendengar ini, ekspresi Gao Sun langsung membaik. Ia berbalik dan menatap Yu Yuan. Ayo. Jangan mengecewakan harapanku. Kita harus mengakhiri lelucon ini secepat mungkin dan biarkan semua orang melihat kekuatan puncak pedang tersembunyi. Jangan khawatir, guru. Aku tidak akan gagal dalam misiku. Yu Yuan tersenyum percaya diri, lalu berjalan menuju arena. Ye Xuan di sisi lain, hanya berbisik kepada Zhuge Yuiwei dengan lembut. Gadis kecil, main-main saja, selamat bersenang-senang. Zhuge Yuiwei mengangguk. Kemudian, dia juga berjalan menuju arena. Dengan kilatan cahaya terang, pedang langit awan muncul di tangan Zhuge Yuiwei. Ia berdiri di tengah arena dengan ekspresi tenang, dan aura dingin yang tak terlihat menyapu, membuat orang-orang di dekatnya menggigil. Apakah kalian berdua siap? Tanya sang hakim. Keduanya mengangguk serempak. Kalau begitu, mari kita mulai pertandingannya. Seketika, mata Yu Yuan bertemu dengan mata Zhuge Yuiwei, dan dia membungkuk sambil tersenyum. Saya Yu Yuan dari puncak pedang tersembunyi. Mohon pencerahannya, adik kecil. Saya Zhuge Yuiwei dari puncak awan langit, mohon pencerahannya, kakak senior, ujar Zhuge Yuiwei dengan acuh tak acuh, tanpa ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Kemudian, sebilah pedang muncul di tangan Yu Yuan. Pedang ini disebut pedang naga banjir. Pedang ini terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Adik junior,
Kau harus berhati-hati. Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Orang ini terlalu banyak bicara. Hentikan omong kosongmu. Ayo mulai bertarung. Bab 450 kamu terlalu lemah. Ketika Yu Yuan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Dia ingin menunjukkan keanggunannya, tetapi tidak menyangka Zhuge Yuiwei akan bersikap tidak sopan. Adik junior benar-benar cemas. Kalau begitu, aku akan menuruti perintahmu. Begitu ia selesai berbicara, aura mengerikan dari seorang ahli alam materialisasi tingkat ketiga tiba-tiba meletus. Bahkan arena pun sedikit bergetar. Yu Yuan perlahan mengangkat pedang naga banjir di tangannya. Hahaha. Ye Xuan, apakah menurutmu muridku mampu? Gao Sun memperlihatkan senyum puas. Ye Xuan hanya tersenyum. Lumayan juga. Bisa mencapai alam materialisasi tingkat ketiga di usia semuda itu, pastilah dia murid yang dididik dengan saksama oleh kakak senior, kan? Mata adik muda benar-benar tajam. Wajah Gao Sun dipenuhi dengan kebanggaan. Pada saat ini, pertempuran sengit pun terjadi. Kekuatan spiritual yang melonjak dalam tubuh Yu Yuan menyapu keluar, dan bilah pedang yang tajam, yang dapat memotong besi seperti lumpur, memancarkan ki pedang tajam yang menyambar ke arah Zhuge Yuiwei. Melihat ini, ekspresi Zhuge Yuiwei tetap tidak berubah. Hanya dengan sedikit gerakan kakinya, ia dengan mudah menghindari serangan Yu Yuan. Serangan pedang Yu Yuan meleset, dan wajahnya langsung pucat pasi. Zhuge Yuiwei bahkan belum menghunus pedangnya. Bagus sekali, kamu berhasil memancing amarahku. Yu Yuan perlahan berbalik, dan kekuatan spiritualnya melonjak ke pedang naga banjir. Lalu, saat bersinar terang, bayangan ilusi naga banjir besar muncul. Aku tidak menyangka Yu Yuan memiliki pencapaian setinggi itu dalam ilmu pedang. Sepertinya puncak Cloud Sky akan kalah. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ini. Bahkan para pemimpin pun terkejut dengan hal ini. Puncak pedang tersembunyi memang pantas menyandang gelar puncak nomor 1 di Sekte Dewa Gurun Agung. Puncak ini memiliki banyak murid dan ahli. Tampaknya tidak akan mudah bagi puncak-puncak lain untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi 7 puncak. Penatua Tongtian tersenyum dan berkata, Taois Gao, muridmu memang telah membuat langkah besar dalam dao pedang. Sepertinya dia telah menerima warisan sejatimu. Hahaha. Wajah Gao Sun penuh senyum, Taois Tongtian mungkin tidak tahu, tapi Yu Yuan adalah murid keduaku. Bakatnya sangat luar biasa, terutama dalam ilmu pedang. Lagi pula, anak ini juga telah menembus alam materialisasi tingkat ketiga di usia yang begitu muda. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan murid rekan Daois Tongtian, dia tetaplah naga di antara manusia yang telah memperoleh kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Hahaha. Tetua Tongtian mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ia tentu tahu bahwa Gao Sun sedang merasa bangga saat ini. Dia melirik sekilas ke arah Ye Xuan dan mendapati ekspresi wajah Ye Xuan tenang, tanpa sedikit pun rasa cemas. Hal ini membuatnya bingung. Mungkinkah Zhuge Yuiwei dari puncak awan langit bahkan lebih kuat dari Yu Yuan? Memikirkan hal ini, Penatua Tongtian mengalihkan perhatiannya kepada Zhuge Yuiwei. Dia sangat penasaran bagaimana gadis itu akan menghadapi serangan ini. Tepat pada saat ini, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Yu Yuan. Ia kemudian meraung marah, tebasan ilahi naga banjir. Begitu dia selesai berbicara, ki pedang terang yang dipancarkan pedang itu menyerbu ke dalam hantu naga banjir, dan menyerbu ke arah Zhuge Yuiwei dengan momentum yang tak tertandingi. Zhuge Yuiwei hanya mengangkat tangannya. Sampai sekarang, dia bahkan belum menghunus pedang langit awan. Apa yang suster muda Zhuge coba lakukan? Dia bahkan tidak menggunakan senjatanya untuk melawan serangan mengerikan seperti itu. Yu Yuan adalah ahli alam materialisasi tingkat ketiga. Bukankah suster muda Zhuge terlalu percaya diri dan ceroboh? Pada saat ini, saat Zhuge Yuiwei perlahan menurunkan tangan kanannya, gelombang niat pedang yang kuat tiba-tiba meledak, menekan ki pedang Yu Yuan dengan kekuatan absolut. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat ini. Meskipun Zhuge Yuiwei tidak menggunakan artefak, niat pedang mengerikan yang melesat ke langit jauh lebih kuat dari serangan Yu Yuan. Semua orang jelas bisa merasakan bahwa dengan pencapaiannya dalam ilmu pedang, 10 orang saja tidak akan sebanding dengannya. Ini tidak dapat dipercaya. Kemudian, Zhuge Yuiwei menyerang tubuhnya dengan ki pedangnya sendiri. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu, beberapa tulang rusuknya hancur, dan ia terlempar ke sudut arena. Pakaian putihnya sudah berlumuran darah. Yu Yuan bangkit dengan susah payah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Niat pedang. Gao Sun berteriak tanpa sadar, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Itu adalah serangan habis-habisan Yu Yuan. Bukan hanya tidak melukai Zhuge Yuiwei dengan parah, tetapi bahkan tidak memaksanya menggunakan pedang awan langit.
Bahkan ekspresi Mu Beichen berubah saat melihat ini. Niat pedang peri Zhuge memang mengerikan. Ki pedangnya sangat dingin hingga menusuk tulang dan bahkan bisa menyerang jiwa. Serangannya yang biasa saja telah menyebar dan mengalahkan serangan penuh lawannya. Aku tidak yakin bisa melakukannya semudah itu. Pada saat ini, Mu Beichen mulai meragukan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, di arena, Zhuge Yuiwei perlahan mengangkat kepalanya. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan. Kamu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Terima saja kekalahanmu. Bab 450 kamu terlalu lemah. Ketika Yu Yuan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Dia ingin menunjukkan keanggunannya, tetapi tidak menyangka Zhuge Yuiwei akan bersikap tidak sopan. Adik junior benar-benar cemas. Kalau begitu, aku akan menuruti perintahmu. Begitu ia selesai berbicara, aura mengerikan dari seorang ahli alam materialisasi tingkat ketiga tiba-tiba meletus. Bahkan arena pun sedikit bergetar. Yu Yuan perlahan mengangkat pedang naga banjir di tangannya. Hahaha. Ye Xuan, apakah menurutmu muridku mampu? Gao Sun memperlihatkan senyum puas. Ye Xuan hanya tersenyum. Lumayan juga. Bisa mencapai alam materialisasi tingkat ketiga di usia semuda itu, pastilah dia murid yang dididik dengan saksama oleh kakak senior, kan? Mata adik muda benar-benar tajam. Wajah Gao Sun dipenuhi dengan kebanggaan. Pada saat ini, pertempuran sengit pun terjadi. Kekuatan spiritual yang melonjak dalam tubuh Yu Yuan menyapu keluar, dan bilah pedang yang tajam, yang dapat memotong besi seperti lumpur, memancarkan ki pedang tajam yang menyambar ke arah Zhuge Yuiwei. Melihat ini, ekspresi Zhuge Yuiwei tetap tidak berubah. Hanya dengan sedikit gerakan kakinya, ia dengan mudah menghindari serangan Yu Yuan. Serangan pedang Yu Yuan meleset, dan wajahnya langsung pucat pasi. Zhuge Yuiwei bahkan belum menghunus pedangnya. Bagus sekali, kamu berhasil memancing amarahku. Yu Yuan perlahan berbalik, dan kekuatan spiritualnya melonjak ke pedang naga banjir. Lalu, saat bersinar terang, bayangan ilusi naga banjir besar muncul. Aku tidak menyangka Yu Yuan memiliki pencapaian setinggi itu dalam ilmu pedang. Sepertinya puncak Cloud Sky akan kalah. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ini. Bahkan para pemimpin pun terkejut dengan hal ini. Puncak pedang tersembunyi memang pantas menyandang gelar puncak nomor 1 di Sekte Dewa Gurun Agung. Puncak ini memiliki banyak murid dan ahli. Tampaknya tidak akan mudah bagi puncak-puncak lain untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi 7 puncak. Penatua Tongtian tersenyum dan berkata, Taois Gao, muridmu memang telah membuat langkah besar dalam dao pedang. Sepertinya dia telah menerima warisan sejatimu. Hahaha. Wajah Gao Sun penuh senyum, Taois Tongtian mungkin tidak tahu, tapi Yu Yuan adalah murid keduaku. Bakatnya sangat luar biasa, terutama dalam ilmu pedang. Lagi pula, anak ini juga telah menembus alam materialisasi tingkat ketiga di usia yang begitu muda. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan murid rekan Daois Tongtian, dia tetaplah naga di antara manusia yang telah memperoleh kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Hahaha. Tetua Tongtian mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ia tentu tahu bahwa Gao Sun sedang merasa bangga saat ini. Dia melirik sekilas ke arah Ye Xuan dan mendapati ekspresi wajah Ye Xuan tenang, tanpa sedikit pun rasa cemas. Hal ini membuatnya bingung. Mungkinkah Zhuge Yuiwei dari puncak awan langit bahkan lebih kuat dari Yu Yuan? Memikirkan hal ini, Penatua Tongtian mengalihkan perhatiannya kepada Zhuge Yuiwei. Dia sangat penasaran bagaimana gadis itu akan menghadapi serangan ini. Tepat pada saat ini, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Yu Yuan. Ia kemudian meraung marah, tebasan ilahi naga banjir. Begitu dia selesai berbicara, ki pedang terang yang dipancarkan pedang itu menyerbu ke dalam hantu naga banjir, dan menyerbu ke arah Zhuge Yuiwei dengan momentum yang tak tertandingi. Zhuge Yuiwei hanya mengangkat tangannya. Sampai sekarang, dia bahkan belum menghunus pedang langit awan. Apa yang suster muda Zhuge coba lakukan? Dia bahkan tidak menggunakan senjatanya untuk melawan serangan mengerikan seperti itu. Yu Yuan adalah ahli alam materialisasi tingkat ketiga. Bukankah suster muda Zhuge terlalu percaya diri dan ceroboh? Pada saat ini, saat Zhuge Yuiwei perlahan menurunkan tangan kanannya, gelombang niat pedang yang kuat tiba-tiba meledak, menekan ki pedang Yu Yuan dengan kekuatan absolut. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat ini. Meskipun Zhuge Yuiwei tidak menggunakan artefak, niat pedang mengerikan yang melesat ke langit jauh lebih kuat dari serangan Yu Yuan. Semua orang jelas bisa merasakan bahwa dengan pencapaiannya dalam ilmu pedang, 10 orang saja tidak akan sebanding dengannya. Ini tidak dapat dipercaya. Kemudian, Zhuge Yuiwei menyerang tubuhnya dengan ki pedangnya sendiri.
Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu, beberapa tulang rusuknya hancur, dan ia terlempar ke sudut arena. Pakaian putihnya sudah berlumuran darah. Yu Yuan bangkit dengan susah payah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Niat pedang. Gao Sun berteriak tanpa sadar, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Itu adalah serangan habis-habisan Yu Yuan. Bukan hanya tidak melukai Zhuge Yuiwei dengan parah, tetapi bahkan tidak memaksanya menggunakan pedang awan langit. Bahkan ekspresi Mu Beichen berubah saat melihat ini. Niat pedang peri Zhuge memang mengerikan. Ki pedangnya sangat dingin hingga menusuk tulang dan bahkan bisa menyerang jiwa. Serangannya yang biasa saja telah menyebar dan mengalahkan serangan penuh lawannya. Aku tidak yakin bisa melakukannya semudah itu. Pada saat ini, Mu Beichen mulai meragukan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, di arena, Zhuge Yuiwei perlahan mengangkat kepalanya. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan. Kamu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Terima saja kekalahanmu. Bab 451 pingsan karena marah. Begitu dia selesai berbicara, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kekuatan es dingin yang ekstrim tampaknya mampu membekukan segalanya. Opo. Yu Yuan yang baru saja berdiri dengan susah payah, langsung pucat pasi. Saat Zhuge Yuiwei bergerak, dia sama sekali tidak dapat merasakan gerakannya. Pada saat itu, bunga es tiba-tiba muncul di depan Yu Yuan. Beberapa saat kemudian, bunga itu mekar dan memperlihatkan sosok Zhuge Yuiwei. Sudah berakhir untukmu. Zhuge Yuiwei menendang Yu Yuan keluar arena. Dari awal hingga akhir, Yu Yuan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat Yu Yuan mendarat di lantai alun-alun, pikirannya linglung. Dia masih tidak mengerti mengapa dia kalah dari Zhuge Yuiwei. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat kejadian itu. Sementara itu, Zhuge Yuiwei mengangkat alisnya dan menatap hakim di sampingnya. Tolong umumkan hasilnya sekarang. Mendengar ini, sang hakim menatap Zhuge Yuiwei sejenak, lalu mengumumkan hasilnya. Di babak kedua kompetisi di arena pertama, Zhuge Yuiwei dari puncak langit awan telah muncul sebagai pemenang melawan lawannya dari puncak pedang tersembunyi. Ketika Gao Sun di atas melihat kejadian ini, amarah memenuhi hatinya, dan dia meludahkan seteguk darah. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Ketika seorang murid di samping melihat situasi itu, ekspresinya langsung berubah drastis, dan dia bergegas berjalan untuk mendukung Gao Sun. Pada saat ini, Gao Sun sangat marah. Amarah yang membara-membara di hatinya. Di antara 7 puncak sekte Great Wilderness Divine, puncak Hidden Sword bisa dikatakan merupakan puncak yang paling kuat. Namun, mereka telah menderita 2 kekalahan berturut-turut di awal kompetisi. Ini sungguh memalukan. Tepat pada saat ini, Yu Yuan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan kembali ke kelompok itu, merasa malu. Ia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap Gao Sun. Lagi pula, dia baru saja membual, tapi bukan hanya dia terluka parah oleh lawannya hanya dengan satu gerakan, tapi lawannya bahkan tidak menggunakan pedangnya. Lebih jauh lagi, dia telah diusir dari arena tanpa alasan, dan kehilangan harga dirinya. Guru, maafkan saya telah merusak reputasi guru. Yu Yuan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berlutut di depan Gao Sun. Sampah, kalian semua sampah. Ketika Gao Sun melihat kejadian ini, dia menjadi marah dan hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Kalau bukan karena kehadiran ketua suku lainnya, begitu pula dengan tetua Tongtian, dia pasti sudah menghukum murid-murid itu dengan berat. Saat itu, Zhuge Yuiwei meninggalkan arena dan kembali ke sisi Yesuan. Guru, aku tidak mengecewakanmu dan menang. Yesuan tentu saja telah melihat semua yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat Gao Sun memuntahkan darah karena marah, dia tertawa dalam hati. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia akhirnya bisa melampiaskan semua keluhan yang telah dideritanya selama 100 tahun terakhir. Bukankah kamu sangat sombong? Nah, coba rasakan sendiri. Tentu saja, Yesuan tampak tenang di permukaan. Ia bahkan menatap Zhuge Yuiwei dengan sedikit celaan. Yuiwei, bukankah aku sudah menginstruksikanmu untuk memberi paman bela dirimu Gao sedikit muka? Kenapa kau menyerang begitu kejam? Itu murid kesayangan paman bela dirimu Gao, seorang jenius langka abad ini. Bagaimana mungkin kau bisa melukainya parah hanya dengan satu tendangan? Kalau orang lain tahu soal ini, mereka pasti akan berpikir murid paman bela diri Gao punya reputasi yang tidak pantas. Reputasinya pasti akan rusak. Yesuan sengaja meninggikan suaranya. Ketika Gao Sun mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Pada saat itu, Gao Sun tak kuasa menahan amarah di hatinya, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Ia pun pingsan. Para petani semua panik ketika melihat ini.
Gongsun Souyue menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu bergegas pergi untuk memeriksa Gao Sun. Ketika dia menyadari bahwa yang terakhir pingsan karena marah, dia menghela napas lega. Master Sekte, ada apa dengan guru? Bagaimana kondisinya? Tanya para kultivator dari puncak pedang tersembunyi dengan cemas. Gongsun Souyue mengelus jenggotnya dan berkata, "Jangan khawatir, gurumu hanya marah. Itu sebabnya dia pingsan. Bawa dia kembali ke puncak pedang tersembunyi. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari." Mendengar itu, mereka menghela napas lega. Setelah itu, mereka buru-buru memanggil beberapa murid lagi untuk menggendong Gao Sun, lalu pergi dengan malu-malu. Melihat ini, Gongsun Souyue menghela nafas. Lalu pandangannya beralih ke Ye Xuan. Adik Gao selalu teguh dalam tindakannya. Saya harap setelah kejadian ini, akan ada perbaikan di masa mendatang. Kata-kata Ye Xuan barusan sangat tajam dan kejam. Meskipun dimaksudkan dengan niat baik, jelas-jelas mengandung maksud terselubung, dan dimaksudkan untuk mempermalukan Gao Sun. Tidak mengherankan bila Gao Sun menjadi marah. Namun, yang paling mengejutkan Gongsun Souyue adalah Zhuge Yuiwe. Ketika Hua Rufeng kembali, jelas bahwa Zhuge Yuiwe telah menembus ke alam materialisasi tingkat kedua. Namun, kini dapat dipastikan bahwa ia telah jauh melampaui tingkat tersebut. Ye Xuan dan murid-muridnya memiliki sifat yang sama. Mereka semua suka bersikap rendah hati dan mengejutkan semua orang dengan kekuatan mereka. Hahaha. Waktu aku lihat tetua penegak hukum itu muntah darah dan pingsan, aku merasa senang sekali. Kepala suku Ye Xuan sungguh luar biasa. Dia bahkan mampu membuat seorang ahli alam penguasa mistik pingsan karena marah. Dia benar-benar layak dikagumi. Ketika para kultivator puncak pedang tersembunyi pergi, para penonton tidak dapat menahan tawa. Bayangkan saja akan ada acara yang begitu seru di hari pertama kompetisi Seven Peaks. Semua orang semakin menantikan pertandingan-pertandingan berikutnya. Jelaslah bahwa Gao Sun dan puncak pedang tersembunyi tidak menikmati reputasi yang baik di antara para kultivator sekte Dewa Belantara besar lainnya. Aku tidak menyangka senior Ye Xuan punya kepribadian seperti itu. Sungguh mengejutkan. Mo Beichen hampir tidak bisa menahan tawanya sepanjang proses itu. Ia hampir tertawa terbahak-bahak. Bab 452 Wisata. Pada saat ini, Ye Xuan perlahan berdiri. Kakak Gongsun, pertandingan puncak awan langit hari ini sudah selesai. Kalau tidak ada yang penting, aku akan mengantar kedua gadis ini pulang dulu. Pergi. Gongsun Souyue menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melambaikan tangannya. Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Gongsun Souyue dan tetua Tongtian lalu meninggalkan puncak Great Wilderness bersama murid-muridnya dan Su Changhe. Mereka akan kembali untuk hari kedua kompetisi. Ye Xuan merasa tidak perlu lagi tinggal dan menonton pertandingan lainnya. Namun, dia sangat gembira dengan apa yang terjadi hari ini, terutama setelah melihat Gao Sun pingsan karena marah. Gao Sun tidak hanya gagal mempermalukan Ye Xuan, tetapi ia bahkan berhasil mempermalukan dirinya sendiri dengan pingsan. Guru, apakah menurutmu Paman Gao akan mati karena amarahnya? Setelah meninggalkan arena pertama, Feng Xiyun mengajukan pertanyaan dengan nada bercanda. Lelucon macam apa ini? Wajah Paman bela diri Gao setebal tembok besi, bagaimana mungkin dia mati karena marah, jawab Ye Xuan dengan serius. Puff. Feng Xiyun tak dapat menahan tawa. Hahaha. Ketua Ye Xuan, kau mungkin tidak menyadarinya, tapi ketika Yu Yuan ditendang keluar arena oleh Suster Yuiwe, para murid puncak pedang tersembunyi tampak seperti baru saja makan kotoran. Ketika saya mengingat wajah-wajah arogan mereka sebelum kompetisi dimulai, saya hampir tidak bisa menahan tawa. Ini benar-benar peringatan paling menyakitkan yang pernah ada. Su Changhe tertawa penuh kepuasan. Ye Xuan tersenyum. Anak ini cukup menyenangkan. Meskipun karakter anak ini tidak terlalu baik di masa lalu, dia memang sangat setia. Meskipun dia tahu bahwa puncak pedang tersembunyi itu kuat, dia tetap mendukung puncak awan langit. Ketika Zhuge Yuiwe mendengar ini, dia mengerutkan kening dengan dingin. Makan kotoran. Su Changhe adalah tuan muda tertua keluarga Su. Bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Namun, Su Changhe sudah terbiasa dengan kepribadian Zhuge Yuiwe dan tidak menyimpannya dalam hati. Baiklah. Hanya ada 2 pertandingan untuk kita setiap hari, jadi karena pertandingan kalian sudah selesai, kalian bisa memutuskan apa yang akan dilakukan dengan sisa waktu kalian. Kalian bisa tinggal dan menyaksikan pertempuran antar kultivator dari puncak lain, atau kalian bisa kembali ke puncak awan langit untuk beristirahat. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke puncak Cloud Sky. Ye Xuan tidak tertarik melihat anak-anak bermain-main. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik ia kembali ke puncak awan langit untuk beristirahat dan memperkuat fondasi kultivasinya.
Masih ada cukup waktu sampai segel di makam kuno yang ia temukan di Gunung Dewa Kuno terbuka. Sampai saat itu, ia akan fokus memperkuat fondasi kultivasinya dan menjadi lebih kuat. Setelah Ye Xuan pergi, Su Changhe memandang Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei dengan senyuman tersanjung. Aku akan jalan-jalan dan tidak akan mengganggu kalian berdua. Begitu dia selesai berbicara, Su Changhe berbalik dan melangkah menuju arena kedua. Ketika dia mengamati para kultivator tadi, dia menyadari bahwa sebagian besar wanita cantik itu adalah kultivator dari puncak langit air, dan mereka berkumpul di sana. Su Changhe memang menahan diri sebelumnya. Lagi pula, Ye Xuan ada di sana, jadi dia tidak boleh terlalu lancang. Sekarang Ye Xuan telah pergi, siapa yang bisa menghentikannya memandangi keindahan? Kenapa orang ini terlihat begitu bersemangat? Mungkinkah dia akan melakukan sesuatu yang buruk? Melihat ini, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Feng Xiyun mengangguk setuju, aku juga merasa orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Keduanya saling memandang dan segera mencapai kesepakatan. Kemudian, mereka menuju ke arena kedua, dan segera menemukan para kultivator wanita dari puncak langit air, yang sedang bertanding di sana. Yuiwei, kenapa kalian di sini? Bukankah Cloud Sky Peak sedang bertanding di arena pertama? Li Suer berjalan dengan gembira saat melihat Zhuge Yuiwei. Ketika dia melihat sahabatnya, senyum akhirnya muncul di wajah dingin Zhuge Yuiwei. Suer, kompetisi kita sudah selesai. Karena kita tidak ada kegiatan, kami berpikir untuk datang mengunjungimu. Bagus, bagus. Aku akan membawamu berkeliling sekarang. Li Suer tidak terlalu memikirkannya dan memeluk Zhuge Yuiwei dengan penuh semangat. Kemudian, dengan Li Suer memimpin mereka, Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei segera tiba di tempat rekan-rekan muridnya berkumpul. Lebih jauh lagi, Su Changhe yang tengah berdesakan dengan banyak pria berotot, melihat pemandangan ini dan meneteskan air mata iri. Merupakan suatu berkah untuk bisa masuk melalui koneksi, karena mereka bisa mendapatkan tempat duduk terbaik dalam sekejap. Dia hampir mati lemas ketika mencoba masuk. Su Changhe yang rendah hati hanya bisa berdiri berjinjit dan memperhatikan gadis-gadis cantik itu dari jauh. Di saat yang sama, Yuelun juga memperhatikan kedatangan Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei. Matanya langsung berbinar saat ia mengamati kerumunan. Setelah menyadari Ye Xuan tidak datang, ia pun merasa kecewa. Salam, bibi bela diri Yuelun. Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei membungkuk hormat. Yuelun mengangguk sambil tersenyum. Kenapa aku tidak menemui gurumu? Setelah pertandingan kami selesai, guru kembali. Aku mengerti, gumam Yuelun. Bab 453 Kecemburuan. Tunggu, kalau tidak salah, lawanmu adalah kultivator puncak pedang tersembunyi, kan? Bagaimana hasil pertandinganmu? Apakah kamu mengalahkan lawanmu? Tiba-tiba Yuelun teringat sesuatu yang penting. Agar dapat mengincar Ye Xuan, Gao Sun secara khusus mengatur dua kultivator puncak pedang tersembunyi untuk menghadapi Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei di ronde pertama. Jika kedua gadis ini kalah, suasana hati Ye Xuan pasti akan buruk. Ketika Feng Xiyun mendengar ini, dia tersenyum nakal. Jangan khawatir, Ketua Yuelun. Kita memenangkan kedua pertandingan kita. Paman bela diri Gao sangat marah sampai muntah darah dan pingsan. Murid-muridnya terpaksa membawanya kembali ke puncak pedang tersembunyi. Ketika Yuelun mendengar ini, dia tertawa. Saya tidak menyangka hal seindah ini akan terjadi saat saya tidak ada di sana. Sayang sekali. Yuelun juga tidak berhubungan baik dengan Gao Sun, jadi melihat dia menderita kekalahan cukup menggembirakan. Feng Xiyun lalu menceritakan seluruh cerita padanya. Sudut mulut Yuelun tanpa sadar melengkung ke atas, dan ia sudah mulai membayangkan adegan itu dalam benaknya. Ia tak menyangka Ye Xuan memiliki lidah setajam itu. Hanya beberapa kalimat saja sudah cukup untuk membuat Gao Sun terpuruk. Orang ini makin tidak terkendali, tapi aku menyukainya. Petik 1. Saat memikirkan hal ini, dia tersenyum lebar. Ketika Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Kakak senior, tiba-tiba aku punya firasat aneh. Sepertinya Ketua Yuelun jatuh hati pada guru kita. Pada saat ini, Feng Xiyun diam-diam pergi ke sisi Zhuge Yuiwei dan berbisik di telinganya. Zhuge Yuiwei terkejut ketika mendengar ini. Ketika ia melihatnya sekilas, Yuelun memang terlihat seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Sepertinya, memang benar seperti yang kau katakan. Zhuge Yuiwei tertegun. Setelah beberapa saat, Yuelun tersadar dan berkata, kamu sudah melakukannya dengan baik dan tidak mengecewakan gurumu. Selama 100 tahun terakhir, Gao Sun telah mencari kesempatan untuk menaklukkan puncak awan langit. Kompetisi 7 puncak ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaiknya, dan ia pasti telah mempersiapkan diri untuk ini. Namun, kalian berdua membalikkan keadaan padanya. Yuelun tidak dapat menahan tawa.
Ketika Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei melihat ini, mereka juga tersenyum. Pada saat ini, Yuelun sepertinya teringat sesuatu. Tatapannya jatuh pada Feng Xiyun, dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Gadis kecil, bukankah kau baru mulai berkultivasi sekitar sebulan yang lalu? Lawanmu adalah seorang kultivator alam mistik ilahi tingkat 9. Bagaimana kau mengalahkan lawanmu? Begitu dia selesai berbicara, murid-murid puncak langit air di sekitarnya juga mendongak. Dalam kompetisi 7 puncak sebelumnya, para kultivator alam mistik ilahi tingkat 9 dianggap sebagai ahli terbaik. Selain para jenius berbakat yang telah menembus alam materialisasi, mayoritas murid peringkat telah mencapai alam ini. Mendengar ini, Feng Xiyun tersenyum. Semua ini berkat guru. Aku sudah mencapai tingkat pertama alam materialisasi. Apa? Alam materialisasi. Mendengar ini, Yuelun langsung berdiri kaget. Semua orang juga tercengang. Dalam sebulan, mata Li Suer meredup. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 3 bulan, namun saya baru mencapai tingkat ketiga alam mistik ilahi. Dia kalah dari Zhuge Yuiwei, tidak apa-apa karena dia adalah sahabatnya, tetapi sekarang adik junior baru ini juga telah melampauinya. Apakah setiap pengikut puncak awan langit begitu mengerikan? Feng Xiyun tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Zhuge Yuiwei berjalan mendekat dan memegang tangan Li Suir. Meskipun adik junior Feng baru saja memulai jalur kultivasinya, agar ia dapat menyusul yang lain sesegera mungkin, guru membantunya menyerap tulang berharga dari keturunan alam surga dari binatang purba. Begitu ia selesai berbicara, suasana menjadi sunyi senyap. Mata semua orang dipenuhi keterkejutan. Sesuatu yang berharga bahkan akan menggoda Yuelun. Apa yang dipikirkan Ye Xuan? Bagaimana dia bisa memberikannya kepada muridnya tanpa pamrih? Yuelun bahkan lebih tercengang. Dia tentu tahu asal-usul tulang berharga yang dibicarakan Zhuge Yuiwei. Itu adalah tulang berharga kera purba yang diperoleh Ye Xuan saat itu. Dia mengira tulang berharga itulah yang membantu Ye Xuan mencapai alam dewa mistik. Akan tetapi, tampaknya perintah itu malah diberikan kepada muridnya. Bukankah orang ini terlalu memanjakan muridnya? Kenapa dia tidak begitu baik padaku? Yuelun ingin cemberut, tapi ia menahan diri. Lagi pula, mana mungkin ia cemburu pada seorang murid, kan? Bab 454 perbedaan di antara keduanya. Ya Tuhan, gurumu terlalu baik. Li Suer merasa iri. Mendengar ini, Feng Xiyun tersenyum. Setiap kali ia memikirkan gurunya, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Kebaikan guru kepada kami sungguh luar biasa. Beliau sama sekali tidak pelit dalam hal bimbingan kultivasi dan harta surgawi. Sungguh keberuntungan besar bagi kami bisa menjadi murid guru. Li Suer sedikit malu dengan ini. Ia teringat saat ia benar-benar mengira Ye Xuan seperti yang dikatakan rumor. Saat itu, karena dia yakin Zhuge Yuiwei tidak berguna, dia membujuk gurunya untuk mencoba membawa Zhuge Yuiwei ke puncak langit air. Akan tetapi, dia salah besar. Di seluruh benua timur, siapa yang bisa memiliki guru yang lebih baik? Dengan guru yang begitu kuat dan tidak mementingkan diri sendiri, siapakah yang akan berpikir untuk bergabung dengan puncak lainnya? Terlebih lagi, dia pernah melihat Zhuge Yuiwei menerima pedang langit awan, artefak magis yang mewakili puncak langit awan. Ini berarti bahwa dia adalah penerus puncak langit awan. Meski merasa iri, Li Suer tetap merasa bahagia untuk Zhuge Yuiwei. Yuiwei, aku sangat senang kamu berhasil menemukan guru yang baik seperti ketua Ye Xuan. Ketika kamu menjadi ahli sekuat dia di masa depan, jangan lupakan aku. Zhuge Yuiwei tersenyum lembut dan memegang tangan Li Suer. Suer, kita tumbuh bersama, apapun yang terjadi di masa depan, hubungan kita tidak akan berubah. Aku harap begitu, Li Suer mengangguk sedih. Tentu saja, ia ingin menjaga hubungan baik dengan Zhuge Yuiwei. Namun, waktu tak pernah berpihak pada siapapun. Seiring kekuatan Zhuge Yuiwei tumbuh, jarak di antara mereka pun akan semakin lebar. Mungkin di masa depan, persahabatan mereka hanya tinggal nama saja. Lagi pula, perjalanan kultivasi itu panjang. Siapa yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan? Selama 3 bulan terakhir, Li Suer telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kultivasi. Di dunia mistik, kultivasi adalah yang terpenting, dan kekuatan mengendalikan segalanya. Jika tingkat kultivasi seseorang tetap stagnan, betapapun hebatnya bakat seseorang, pada akhirnya ia akan terpinggirkan. Mungkin di masa depan, dia bahkan tidak memiliki hak untuk berdiri di sisi Zhuge Yuiwei. Yuelun secara alami menyadari perubahan ekspresi Li Suer. Ia mendesah pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Ada banyak murid di puncak langit air. Namun, sumber daya kultivasi terbatas. Sebesar apapun Yuelun menyukai Li Suer,
ia hanya bisa menginvestasikan sumber daya kultivasi puncak kepada murid-murid yang memiliki bakat luar biasa. Orang ini benar-benar menjijikkan. Dia jelas-jelas mengirim kedua gadis ini untuk merusak kepercayaan diriku, gerutu Yuelun dalam hati. Kemudian, dia melihat ke arah Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwe lagi. Dengan tulang berharga itu, wajar saja jika kau mengalami peningkatan pesat dalam tingkat kultivasimu. Namun, janganlah berkecil hati karenanya. Di jalur kultivasi, jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal. Kamu harus selalu mengingat harapan gurumu. Keduanya saling berpandangan dan mengangguk penuh tekad. Zhuge Yuiwe bahkan berkata, tenang saja, Ketua Yuelun. Kami pasti tidak akan mengecewakan guru. Yuelun tersenyum saat mendengarnya. Yuelun mengangguk. Pada saat yang sama, di puncak pedang tersembunyi, Gao Sun telah terbangun. Namun, ekspresinya masih menunjukkan kemarahan. Dia berdiri dari tempat tidur dengan susah payah, wajahnya sehitam tinta. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia hampir terkena aneurisma. Menjijikkan. Ye Xuan, puncak awan langit, tunggu saja. Telapak tangan Gao Sun menghantam meja samping tempat tidur, menghancurkannya menjadi debu. Para kultivator yang berada di luar kediaman mendengar keributan di dalam dan gemetar. Mereka tahu temperamen Gao Sun, dan mereka pasti akan menanggung amukannya setelah penampilan buruk di kompetisi. Kenapa masih berdiri di luar? Cepat masuk. Raungan marah Gao Sun bergema di sekelilingnya. Para murid tak punya pilihan lain selain masuk ke dalam kediaman. Dahi mereka berkeringat deras, dan wajah mereka penuh kecemasan. Kalian semua benar-benar sampah. Aku sudah memberimu sumber daya dan bimbingan, tapi apa balasannya? Tidak ada. Kau telah merusak reputasiku dan reputasi puncak pedang tersembunyi. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan puncak awan langit, apa hak kita untuk menyebut diri kita sebagai puncak terkuat dari sekte Dewa Gurun Besar? Kita menjadi bahan tertawaan karena ini. Semua murid menundukkan kepala, tidak berani menjawab. Bab 455 Ketimpangan. Melihat wajah murid-muridnya yang menyedihkan, Gao Sun menjadi semakin marah, sampai-sampai dia memegang dadanya, hampir terkena serangan jantung. Mengapa murid-murid Ye Xuan lebih unggul darinya? Bukankah ini berarti dia tidak sebaik Ye Xuan? Dia pernah menjadi orang kedua di Sekte Great Wilderness Divine, dan penatua penegak hukum, namun kini puncak pedang tersembunyinya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan puncak Cloud Sky, yang berada di peringkat terbawah dalam daftar. Bukankah itu lelucon? Guru, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak cukup kuat. Aku telah mempermalukanmu dan puncak pedang tersembunyi. Tolong hukum aku. Yu Yuan menyeret tubuhnya dan berlutut di depan Gao Sun. Dibandingkan dengan penampilannya yang bangga dan percaya diri sebelumnya, wajah Yu Yuan dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegugupan. Lagi pula, dialah yang membual di depan Gao Sun bahwa dia akan mempermalukan murid Ye Xuan di arena. Namun, dia justru diberi pelajaran yang kejam dan dipermalukan oleh pihak lain. Apakah kau pikir permintaan maafmu akan mengubah apapun? Ekspresi Gao Sun berubah semakin buruk. Di antara banyak murid puncak pedang tersembunyi, Xiao Feng terdiam. Melihat wajah gurunya yang marah, dia merasakan kekecewaan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah di mata gurunya, keselamatan para kultivator puncak pedang tersembunyi kurang penting daripada reputasi puncak pedang tersembunyi? Atau reputasi Gao Sun? Dibandingkan dengan puncak awan langit dan kepala Ye Xuan, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Memikirkan hal ini, hati Xiao Feng dipenuhi penyesalan. Mengapa ia mengakui Gao Sun sebagai gurunya? Gao Sun sangat marah dan hendak mengumpat lebih banyak lagi ketika Gao Tianyu muncul dengan tergesa-gesa. Dia baru saja mengalahkan lawannya dengan telak, dan ingin pamer di depan semua orang, tetapi kemudian berita tentang ayahnya yang pingsan karena marah sampai ke telinganya. Tak berdaya, Gao Tianyu mengesampingkan rencananya untuk pamer dan bergegas menghampiri. Melihat ayahnya duduk di sana, Gao Tianyu merasa lega. Ayah, bagaimana kondisi ayah? Apakah ayah merasa tidak nyaman? Ketika Gao Sun melihat Gao Tianyu muncul, amarahnya sedikit mereda, dan dia berkata dengan ekspresi getir, Tianyu, hari ini reputasiku dan reputasi puncak pedang tersembunyi telah tercoreng. Kamu tidak melihat penampilan Ye Xuan yang arogan dan angkuh tadi. Itu benar-benar membuatku marah. Mulai sekarang, aku khawatir puncak pedang tersembunyi akan menjadi bahan tertawaan para kultivator sekte. Gao Tianyu segera menghiburnya, ayah, jangan khawatir. Kompetisi 7 puncak belum berakhir. Belum ada yang pasti. Aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan yang kau derita hari ini. Ketika Gao Sun mendengar ini, dia merasa terhibur. Seperti yang diharapkan. Orang yang paling bisa diandalkan tetaplah putranya yang berharga. Seharusnya ia tidak menaruh harapan pada murid-murid murahan ini. Kata-katamu membuatku tenang, Tianyu.
Martabat puncak pedang tersembunyi sekarang ada di tanganmu. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Gao Tianyu dengan ekspresi muram. Tindakan Ye Xuan mempermalukan Gao Sun seperti ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan baginya juga. Bagaimana dia bisa menoleransi kebencian seperti itu? Puncak langit awan, Ye Xuan, tunggu saja. Melihat ekspresi tegas dan percaya diri putra kesayangannya, Gao Sun mengangguk puas. Ia lalu menatap murid-murid yang berlutut di depannya dan langsung marah. Sampah. Pergi dan renungkan kesalahanmu. Coba pikirkan. Sebagai murid puncak pedang tersembunyi, kenapa kau tidak bisa mengalahkan satupun murid puncak awan langit? Pada saat ini, Gao Sun sedang marah besar, jadi semua orang bergegas pergi dengan patuh. Kemudian, Gao Sun menatap Gao Tianyu dan berkata dengan ekspresi serius, Tianyu, meskipun kamu adalah seorang kultivator alam materialisasi tingkat 8, kamu tidak boleh lengah. Hari ini, Suge Yuiwe dari puncak awan langit berhasil melukai Yu Yuan dengan parah hanya dengan satu tendangan. Kekuatan gadis itu tidak bisa diremehkan. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa gadis ini setidaknya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam materialisasi. Meskipun Suge Yuiwe tidak mengungkapkan tingkat kultivasinya, aura yang dia ungkapkan saat menyerang masih memberi Gao Sun petunjuk tentang kekuatannya. Gao Tianyu menyipitkan matanya. Ayah, apakah menurutmu seorang gadis kecil yang baru berkultivasi selama 3 bulan bisa melampauiku? Sulit untuk mengatakannya. Meskipun puncak awan langit berada di peringkat terbawah Sekte Dewa Gurun Agung, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Tian Xuan tidak meninggalkan harta karun berharga apapun. Lebih jauh lagi, Ye Xuan tidak akan ragu untuk memberikan harta karun tersebut kepada murid-muridnya. Ia bersedia memberikan murid keduanya tulang berharga dari alam surga, keturunan binatang purba. Memikirkan hal ini, Gao Sun merasakan penyesalan dalam hatinya. Kenapa dia begitu impulsif saat itu? Kenapa dia setuju bertaruh dengan Ye Xuan? Pria itu bagaikan serigala berbulu domba. Tak seorang pun tahu kejutan apa yang telah disiapkannya hingga saat-saat terakhir. Ia mengira Ye Xuan hanyalah sampah beruntung yang mewarisi puncak langit awan. Namun, kini keadaan berbalik padanya. Pihak lain telah diam-diam menyembunyikan kultivasinya selama 100 tahun, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Bukankah dia badut dalam kasus ini? Bab 456/4 final. Ketika Gao Tianyu mendengar ini, dia merasa tertekan. Namun, saat dia mengingat kartu truf yang diberikan Gao Sun kepadanya, senyum kembali muncul di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Sekalipun Suge Yuiwe telah mencapai tingkat ke-9 alam materialisasi, itu tidak masalah. Selama dia belum mencapai alam hampa, kemenanganku terjamin. Gao Sun pun tersenyum dan mengangguk ketika mendengar hal itu. Namun, setelah kejadian sebelumnya, ia tak berani lagi menghitung ayam-ayamnya sebelum menetas. Baguslah kamu percaya diri. Gao Sun merasa jauh lebih lega. Setelah itu, ia berdiri dari singgasananya. Sekarang setelah dia kurang lebih menyesuaikan kondisi mentalnya, tibalah waktunya untuk kembali dan menonton kompetisi Seven Peaks. Bagaimanapun, dia adalah tetua penegak hukum Sekte Dewa Gurun Agung dan penanggung jawab kompetisi 7 puncak. Dia tidak bisa menunda kemajuan kompetisi hanya karena masalah ini. Tianyu, kamu baru saja menyelesaikan pertandinganmu, jadi kembalilah dan istirahatlah. Bersiaplah untuk pertandingan besok. Jangan khawatir, aku akan memastikan jalanmu mulus menuju final, kata Gao Sun sambil tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Inilah keuntungan menjadi penanggung jawab kompetisi Seven Peaks. Ia bisa mengubah susunan pertandingan sesuka hati. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dengan cepat. Puncak awan langit. Di halaman, Ye Xuan, yang tengah duduk bersila, perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas penuh energi spiritual yang kaya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga bersinar dengan cahaya ilahi kemasan, dan pola yang sangat misterius tampak tergambar di tubuhnya. Pada saat itu, seluruh puncak Cloud Sky bergetar sedikit. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, senyum di bibirnya. Aku akhirnya menstabilkan fondasi kultivasiku dan mencapai puncak alam dewa mistik. Selama Suge Yuiwe menjadi juara kompetisi 7 puncak, ia akan bisa mendapatkan buah ilahi Dao Agung. Dengan itu, ia akan bisa mendapatkan beberapa hadiah yang menguntungkan dari sistem, dan bahkan mungkin bisa menembus ke alam tertinggi. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi ahli alam tertinggi kedua di sekte tersebut setelah Tian Xuan. Indra kedewaan Ye Xuan tersapu saat dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Buah Dao kedua di mata air dewa akan segera muncul. Ye Xuan belum sepenuhnya menyempurnakan hadiah peningkatan kultivasi yang diperolehnya dari sistem, jadi ketika dia terus menyempurnakan dan menyerap kekuatan ini, kekuatan spiritualnya sendiri akan terus-menerus dipadatkan dan dipadatkan ke tingkat yang sangat kecil. Dengan kata lain, bahkan dalam alam yang sama,
kekuatan spiritual Ye Xuan lebih murni, lebih padat dan jauh lebih kuat daripada yang lain. Ye Xuan meninggalkan ruangan setelah selesai. Meski masih pagi, Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei sudah menunggu Ye Xuan di ruang terbuka halaman. Selama beberapa hari terakhir, pertarungan antar kultivator sekte dalam kompetisi 7 puncak sangat sengit. Namun, Ye Xuan telah berlatih secara tertutup selama ini, dan tidak melihat pertarungan tersebut. Pada saat ini, 8 kultivator teratas kompetisi Seven Peaks telah diputuskan. Yang mengejutkan semua orang, meskipun puncak Cloud Sky hanya memiliki 2 murid, mereka berdua berada di 8 besar. Selain puncak Cloud Sky, 7 puncak lainnya juga memiliki seorang kultivator di 8 teratas. Contohnya, Li Hanyi dari puncak langit air, Gao Tianyu dari puncak pedang tersembunyi, Xiao Beichen dari puncak awan kembali, Bai Xuan dari puncak padang belantara agung, Tang Suijian dari puncak langit setara, dan Liang Tianqi dari puncak roh pedang. Mereka yang mampu menonjol di antara para kultivator yang tak terhitung jumlahnya semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, para jenius yang tak tertandingi. Para kultivator ini semuanya adalah ahli alam materialisasi. Terlebih lagi, dalam hal tingkat kultivasi, mereka lebih kuat daripada Feng Xiyun. Tentu saja, Ye Xuan tidak memiliki persyaratan yang ketat untuk Feng Xiyun. Masuknya Feng Xiyun ke dalam 8 besar saja sudah lebih dari memuaskan. Sedangkan bagi Zhuge Yuiwei, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam memenangkan kompetisi. Ye Xuan mengangguk, lalu menatap langit dan melanjutkan, kompetisinya akan segera dimulai. Ayo! Feng Xiyun, Zhuge Yuiwei, dan Su Changhe mengangguk. Mereka kemudian mengikuti Ye Xuan dan menuju puncak hutan belantara besar. Karena saat itu sedang berlangsung perempat final, hanya tersisa 4 arena di alun-alun tersebut. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak orang? Begitu tiba di arena, Su Changhe dikejutkan oleh lautan manusia di depannya. Meskipun lapangan di depan balai pertemuan itu sangat luas, namun di sana penuh sesak bagaikan sekawanan ikan sarden. Melihat ini, Feng Xiyun tersenyum tipis. Ada banyak kultivator dari Sekte Dewa Gurun Agung. Karena pertandingan yang tersisa sudah sedikit, jumlah penonton pun meningkat secara alami. Kakak senior, apakah kamu tahu siapa lawanmu? Feng Xiyun menatap Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei menjawab dengan acuh tak acuh, puncak awan yang kembali, Xiao Beichen. Itu benar-benar dia. Aku menonton pertandingannya tadi. Teknik tombak orang itu sangat mendominasi. Dia mungkin setidaknya sudah mencapai alam materialisasi tingkat ke-7. Dan berdasarkan pertarungan-pertarungannya sebelumnya, aspek terkuat orang ini adalah kekuatannya. Dia suka menghancurkan lawan-lawannya. Saudari Yuiwei, kau harus hati-hati. Seperti yang diharapkan dari Su Changhe. Hanya dalam beberapa hari, ia berhasil mengumpulkan semua informasi tentang para kultivator kuat. Meskipun pria ini tampak mengincar wanita cantik, ia diam-diam memperhatikan calon lawan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. Ia berusaha sebaik mungkin untuk mencari informasi bagi mereka. Kakak Xiyun, siapa lawanmu? Su Changhe segera menatap Feng Xiyun sambil tersenyum. Ketika Feng Xiyun mendengar ini, dia mengerutkan kening, itu kakak senior Li Hanyi dari puncak langit air. Ini mungkin agak sulit, saudari Xiyun, kau mungkin sudah tamat. Su Changhe, apa kau mau dipukuli? Mendengar ini, Feng Xiyun sedikit kesal. Ia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan kepala Su Changhe. Namun, orang ini sangat cerdik dan segera menyelinap ke sisi Ye Xuan. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Baiklah, baiklah. Xiyun, siapapun lawanmu, lakukan yang terbaik. Tidak perlu merasa tertekan. Lagi pula, kamu baru berlatih sekitar sebulan. Kalaupun kalah, itu bukan sesuatu yang memalukan. Bab 457 Feng Xiyun vs Li Hanyi. Ya, guru. Feng Xiyun menjulurkan lidahnya, merasa sedikit dirugikan. Mungkinkah di mata guru, dia tidak sebanding dengan kakak senior Li Hanyi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ternyata masuk akal. Lagi pula, Li Hanyi adalah seorang kultivator materialisasi tingkat 7, sementara ia hanya seorang kultivator alam materialisasi tingkat pertama. Bahkan kekuatan ilahi tingkat surgawi tidak akan mampu menjembatani kesenjangan itu. Melihat ini, Zhuge Yuiwei bergegas menghampiri Feng Xiyun untuk menghiburnya. Barulah Feng Xiyun merasa jauh lebih baik. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena. Gongsun Souyue, Tetua Tongtian, Gao Sun, dan yang lainnya telah duduk, termasuk Yue Lun. Adik muda Ye, kenapa aku tidak melihatmu beberapa hari ini? Kau bahkan tidak menonton pertandingan murid-muridmu sendiri. Melihat Ye Xuan muncul, ekspresi Yue Lun menjadi cerah saat dia bertanya dengan lembut.
Aku telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, jadi aku tidak punya waktu untuk datang dan menonton gadis-gadis ini bertanding. Apakah kakak senior merindukanku? Tanya Ye Xuan dengan seringai di wajahnya. Kau bercanda. Mana mungkin aku merindukanmu? Kau cuma melamun. Yue Lun memutar matanya. Namun, ia kemudian diam-diam melirik Ye Xuan, dan diliputi keterkejutan. Aura yang begitu luas dan agung. Mungkinkah saudara muda Ye telah berhasil mencapai puncak alam penguasa mistik? Meskipun dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya secara pasti, aura yang dipancarkannya cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah menjadi lebih kuat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia tidak lebih lemah dari Gongsun Souyue. Bagaimana orang ini bisa menerobos secepat itu? Apakah dia benar-benar tidak mampu mengejar kecepatannya? Saat memikirkan hal ini, pandangan Yue Lun meredup. Benar saja, segala sesuatunya berkembang ke arah yang awalnya ia prediksi. Mungkin dalam waktu dekat, ia akan tertinggal jauh di belakangnya. Adik Ye, ku dengar kau membuat kakak Gao muntah darah. Lihatlah kakak senior Gao. Dia ternyata pendiam, dan dia tidak datang untuk memprovokasimu. Yue Lun melirik Gao Sun yang tidak jauh darinya, lalu berkata lembut. Mendengar ini, Ye Xuan juga sedikit penasaran, tetapi dia lebih bingung. Orang tua ini diam saja. Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu untuk mempermainkanku? Sulit untuk mengatakannya, tapi bagaimanapun juga, berhati-hatilah. Jangan membuat kesalahan besar di depan kakak senior Gao. Yue Lun merasa geli dengan konflik di antara mereka berdua. Ia tidak tahu apakah Gao Sun berani berselisih sepenuhnya dengan Ye Xuan. Lagi pula, Ye Xuan sekarang sangat kuat. Ye Xuan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua skema dan rencana kecil menjadi sia-sia. Dengan kekuatannya saat ini, 10 Gao Sun pun tidak akan sebanding dengannya. Ia bahkan tidak perlu menggunakan teknik pedang flora. Setelah beberapa waktu, kompetisi Seven Peaks dimulai lagi. Ye Xuan berbalik dan menatap Feng Xiyun, pergilah, Xiyun. Feng Xiyun mengangguk patuh, lalu berjalan menuju arena. Baru sebulan lebih berkultivasi, Feng Xiyun sudah sangat puas bisa masuk 8 besar kompetisi 7 puncak. Lagi pula, di antara peserta yang tersisa, dialah yang paling lemah. Kakak senior Li Hanyi, mohon pencerahannya. Di atas arena, Li Hanyi, yang berpakaian hitam, berdiri dengan tatapan acuh tak acuh. Ia tampak berbeda dari citra lembutnya yang biasa. Pada saat ini, Li Hanyi tampak lebih gagah berani dan heroik. Feng Xiyun mengenakan jubah panjang berwarna biru langit, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Li Hanyi mengangguk. Meskipun Feng Xiyun hanya seorang kultivator alam materialisasi tingkat pertama, dia tidak berani gegabah saat menghadapi murid puncak awan langit. Terlebih lagi, dialah satu-satunya dari puncak langit air yang berhasil mencapai 8 besar. Jika dia kalah dari seseorang yang 6 alam minor lebih lemah darinya, Yue Lun mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Lalu, pertempuran dimulai. Menghadapi Li Hanyi yang kuat, Feng Xiyun tak berani menahan diri, dan mengaktifkan teknik api neraka, melepaskan kekuatan yang dahsyat. Ia menggabungkannya dengan kekuatan lembut telapak tangan sungai langit dan menyerang. Gelombang yang dibentuk oleh telapak tangan yang menyala datang dari segala arah dan menyapu ke arah Li Hanyi, yang pedangnya tiba-tiba bergetar. Ki pedang yang tajam melonjak keluar, menghasilkan semburan serangan pedang yang menebas ke arah gelombang api. Meskipun ada perbedaan tertentu di antara mereka dalam hal tingkat kultivasi, mereka merasa keduanya seimbang. Situasi pertempuran bisa dibilang sangat intens. Ketika Yue Lun melihat ini, ekspresinya langsung berubah gugup. Muridku yang berharga, kau membuatku cemas. Kau harapan terakhir puncak langit air. Kau tidak boleh kalah dari Feng Xiyun. Dibandingkan dengan Yue Lun, ekspresi Ye Xuan relatif tenang. Sejak saat mereka berdua mulai bertarung, Ye Xuan sudah tahu. Dengan kekuatan Feng Xiyun, mustahil baginya untuk mengalahkan Li Hanyi. Hasilnya sudah ditentukan, jadi mengapa dia harus begitu peduli? Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Gongsun Souyue, yang tidak jauh, dan menyipitkan matanya. Dia melihat Hua Rufeng berlari terburu-buru, seolah sedang melaporkan sesuatu kepada Gongsun Souyue. Detik berikutnya, Gongsun Souyue yang tadinya tersenyum, tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Bab Insiden 458. Penatua Tongtian, yang berada di samping, juga menoleh menatap Gongsun Souyue dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, Mo Beichen tiba-tiba muncul dan tampaknya sedang melaporkan sesuatu kepada Penatua Tongtian. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Yang terakhir juga merasa sedikit bingung. Su Changhe bergegas dan menjelaskan kepada Ye Xuan. Kepala suku Ye Xuan, ayah baru saja mengirimi saya pesan penting.
Kemarin, seekor kura-kura hitam yang membawa peti mati besar tiba-tiba muncul di kedalaman pegunungan Dewa Kuno. Saat kura-kura hitam muncul, ia menyebabkan kegemparan besar di benua timur. Terlebih lagi, kemunculannya menyebabkan para binatang buas di pegunungan Dewa Kuno mengamuk dan menyerang manusia di sekitar mereka. Hanya dalam satu malam, pertempuran dahsyat terjadi di pegunungan Dewa Kuno, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Lagi pula, mereka tidak hanya membunuh manusia, tapi juga satu sama lain. Beberapa orang mengira mereka sedang memperebutkan kepemilikan peti mati yang dibawa oleh kura-kura hitam. Kemungkinan besar ada harta karun besar di peti mati itu. Mendengar ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Mungkinkah kura-kura hitam ini keluar dari makam kuno? Ia telah menemukan sebuah makam kuno di kedalaman pegunungan Dewa Kuno. Tentu saja, para ahli lain juga telah menemukan makam kuno ini. Jika kemunculan kura-kura hitam dan peti matinya ada hubungannya dengan ini, maka itu mungkin merupakan tanda bahwa makam kuno itu akan segera terbuka. Menurut ramalan Ye Xuan sebelumnya, itu hanya akan terbuka setelah berakhirnya kompetisi 7 puncak, dan dia akan punya cukup waktu untuk menerobos ke alam tertinggi. Dari apa yang dilihatnya sekarang, beberapa kejadian tak terduga pasti telah terjadi di pegunungan suci kuno yang menyebabkan makam kuno itu terbuka terlebih dahulu. Pegunungan Dewa Kuno tidak hanya dipenuhi binatang buas, tetapi juga merupakan urat nadi benua timur. Perubahan apapun di sana akan berdampak signifikan pada benua timur. Setelah kompetisi Seven Peaks, aku akan pergi ke sana, Ye Xuan berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Su Changhe berbicara lagi, Ketua Ye Xuan, harap tenang. Ayah telah mengirim para ahli keluarga kami ke pegunungan Dewa Kuno untuk menyelidiki situasi ini. Begitu ada kabar, saya pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Ye Xuan sangat puas. Sepertinya Su Tiansheng akan menjadi sekutu berharga bagi puncak Yuntian. Ye Xuan tentu saja merasakan ketulusan keluarga Su, tetapi ia belum memikirkan bagaimana membalas budi. Orang ini tidak jahat. Petik 1. Setelah beberapa hari berhubungan, Ye Xuan memiliki pemahaman dasar tentang karakter dan kepribadian Su Changhe. Meskipun dulu dia adalah seorang tuan muda hedonistik yang tak berguna, dia telah sedikit berubah. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Tentu saja, sekarang bukan saat yang tepat untuk menerima seorang murid. Kedepannya, ia akan mengamati dan menempa hati orang ini dengan saksama. Mengerti. Kamu boleh pergi, aku tidak takut, kata Ye Xuan acuh tak acuh dan tenang. Su Changhe menghela napas lega dan menghampiri mereka untuk mengagumi keindahan dengan wajah penuh sukacita. Ia tak peduli dengan apa yang akan terjadi pada gunung-gunung suci kuno itu. Bagaimanapun, ia sekarang memiliki Ye Xuan sebagai pendukungnya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Tak lama kemudian, Yuelun juga menerima kabar dari keluarga Li Hanyi. Dia melirik Ye Xuan sebentar, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir. Meskipun Feng Xiyun mengandalkan kekuatan ilahi tingkat surgawi untuk bertarung seimbang dengan Li Hanyi pada awalnya, kekuatan Li Hanyi tetap menang pada akhirnya ketika Feng Xiyun kehabisan kekuatan spiritual. Yuelun merasa lega karenanya, tetapi juga cukup terkejut bahwa pertempuran antara para kultivator dengan perbedaan kekuatan yang begitu jauh bisa berlangsung begitu lama. Ye Xuan benar-benar seorang guru yang tiada duanya. Ye Xuan hanya tersenyum. Jangan khawatir. Sebagai seorang kultivator alam materialisasi tingkat pertama, mampu bertahan begitu lama adalah sesuatu yang mengagumkan dan patut dipuji. Ketika Feng Xiyun mendengar ini, ekspresi wajahnya yang tadinya muram berubah cerah. Dia khawatir mengecewakan gurunya, tetapi segera mengetahui bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Kakak senior, aku akan mengandalkanmu untuk sisa kompetisi, kata Feng Xiyun kepada Zhuge Yuiwei. Zhuge Yuiwei mengangguk dan berkata kepada Ye Xuan dengan ekspresi hormat, Guru, saya pergi. Begitu dia selesai berbicara, Zhuge Yuiwei berbalik dan berjalan menuju arena. Mata para penonton berbinar. Selama beberapa hari terakhir, Zhuge Yuiwei telah mengalahkan lawan-lawannya dengan satu gerakan. Terlebih lagi, ia belum pernah menghunus pedang langit awan. Apakah mereka cukup beruntung untuk melihatnya hari ini? Zhuge Yuiwei dari puncak awan langit melawan Xiao Beichen dari puncak awan kembali. Kedua peserta, harap bersiap. Seorang pemuda tampan dengan tombak hitam panjang perlahan berjalan menuju arena. Seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang dahsyat, bak dewa perang yang tak terkalahkan. Mata semua orang berbinar saat melihat ini. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Murid tertua puncak awan langit melawan murid tertua puncak awan kembali. Keduanya sangat kuat dan kandidat untuk memenangkan kompetisi. Aku tidak menyangka mereka akan bertemu di sini. Xiao Beichen adalah seorang jenius tak tertandingi dari puncak Returning Cloud, dan dia sangat kuat.
Dalam kompetisi ini, selain Gao Tianyu, dia adalah kultivator terkuat. Zhuge Yuiwei mungkin kuat, tapi menurutku dia tidak sebanding dengan Xiao Beichen. Bab 459 melawan Xiao Beichen. Dalam sekejap, suasana menjadi hidup karena semua orang memulai diskusi mereka dengan antusias. Xiao Beichen mungkin kuat, tapi intuisiku mengatakan bahwa Zhuge Yuiwei bahkan lebih kuat. Aku yakin kau sudah tahu kalau Zhuge Yuiwei mengalahkan semua lawannya sejauh ini hanya dengan satu gerakan. Dia bahkan belum menggunakan pedang awan langit. Meskipun Xiao Beichen kuat, dia menggunakan artefak sihirnya di pertandingan sebelumnya. Beberapa dari mereka mendukung Xiao Beichen, sementara yang lain lebih optimis terhadap Zhuge Yuiwei. Mereka semua menebak siapa yang akan menjadi pemenang akhir pertempuran ini. Saat ini, di arena lain, Gao Tianyu mengalahkan lawannya dengan cara yang luar biasa dan berhasil melaju ke 4 besar. Dia kemudian bergegas untuk menyaksikan pertarungan antara Zhuge Yuiwei dan Xiao Beichen. Sebelum kemunculan Zhuge Yuiwei yang tiba-tiba, Xiao Beichen dapat dikatakan sebagai satu-satunya pesaingnya. Rencana Gao Sun saat ini adalah menyingkirkan salah satu dari dua rintangan utama bagi Gao Tianyu. Pemenang pertandingan ini kemungkinan besar akan menghadapi Gao Tianyu di final. Gao Tianyu berharap Zhuge Yuiwei yang akan menjadi orangnya. Hanya dengan mengalahkan Zhuge Yuiwei sendiri, ia dapat menginjak-injak puncak Yuntian dan mengembalikan martabat puncak pedang tersembunyi. Salam, Paman Guru Gongsun. Salam, Ayah. Setelah Gao Tianyu tiba di arena, dia memberi hormat kepada Gongsun Souyue dan Gao Sun. Gongsun Souyue mengangguk, lalu matanya kembali ke arena. Gao Sun, di sisi lain, tersenyum. Tianyu, kau harus perhatikan baik-baik pertandingan ini. Mungkin Xiao Beichen bisa memaksa Zhuge Yuiwei menggunakan kartu asnya. Martabat puncak pedang tersembunyi kini ada di tanganmu. Aku telah mengamatinya dengan saksama. Gadis ini belum pernah menggunakan artefak sihir sejak ronde pertama, dan mengalahkan lawan-lawannya dalam satu gerakan. Sejauh yang aku tahu, keahlian Yesuan adalah penguasaannya terhadap Dao Pedang, jadi dia mungkin telah mengajarinya kekuatan suci yang berhubungan dengan itu. Gao Sun merasa khawatir setelah melihat penampilan Feng Xiyun, yang mampu bertahan begitu lama meskipun ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasinya dan Li Hanyi. Lebih jauh lagi, Zhuge Yuiwei belum mengungkapkan kekuatannya sejauh ini. Gao Tianyu mengangguk dan melihat ke arena. Xiao Beichen dari puncak awan yang kembali. Mohon pencerahannya, suster muda Zhuge. Xiao Beichen perlahan mengangkat tombak hitam di tangannya saat dia memfokuskan pandangannya pada Zhuge Yuiwei. Indra spiritual Xiao Beichen tersapu saat Zhuge Yuiwei melangkah ke arena. Ia mengamati dengan saksama perubahan aura Zhuge Yuiwei. Namun, yang mengejutkan Xiao Beichen adalah aura Zhuge Yuiwei sangat tidak jelas. Dia tahu betul bahwa adik junior kecil di depannya ini, yang baru berkultivasi selama 3 bulan lebih sedikit, kemungkinan besar akan menjadi lawan terkuatnya. Zhuge Yuiwei dari puncak awan langit. Mohon pencerahannya, kakak senior. Zhuge Yuiwei berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ia masih belum mengeluarkan pedang langit awan. Xiao Beichen tidak membuang waktu lagi. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang menyilaukan, bagaikan seekor naga yang muncul dari laut, dan menikam Zhuge Yuiwei. Api hitam yang mengerikan menyembur dari ujung tombak. Melihat ini, ekspresi Zhuge Yuiwei tetap tidak berubah. Dengan sedikit memutar tubuhnya, ia dengan mudah menghindari serangan probing Xiao Beichen. Ayah. Tepat pada saat ini, Gao Sun tidak dapat menahan diri untuk membanting meja karena marah, ekspresinya sangat gelap. Dia benar-benar keterlaluan. Seperti guru, seperti murid. Reaksi keras Gao Sun mengejutkan pemimpin puncak Returning Cloud, Xiao Fengsheng. Anakku yang bersaing dengannya. Apa yang dilakukan orang tua ini di sini? Saat itu, tatapan Xiao Beichen menjadi dingin ketika ia menyadari Zhuge Yuiwei telah menghindari serangannya. Terlebih lagi, ia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mengeluarkan senjatanya. Apakah dia meremehkannya? Kemarahannya pun memuncak. Seketika, kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Beichen tersapu keluar, dan tekanan mengerikan dari seorang ahli alam materialisasi tingkat ke-7 menyebar ke seluruh arena. Pola misterius muncul di tombak hitam di tangan Xiao Beichen, yang berubah menjadi burung phoenix hitam besar yang menerjang ke arah Zhuge Yuiwei. Ketika orang banyak melihat ini, mereka langsung menjadi gugup. Bahkan Zhuge Yuiwei pun mengerutkan kening. Ia tak bisa meremehkan kekuatan suci yang baru saja dilepaskannya. Detik berikutnya, cincin penyimpanan di tangan Zhuge Yuiwei berkelebat, dan pedang langit awan terhunus. Zhuge Yuiwei akhirnya menggunakan pedang langit awan. Ketika semua orang melihat ini, mereka memandang dengan penuh harap. Begitu pedang awan langit muncul, seluruh arena mulai berguncang hebat saat ki pedang yang sangat bergejolak mulai terbentuk secara diam-diam.
Suge Yuiwe mengayunkan pedangnya dengan ringan di udara. Sebuah celah berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul, membelah burung phoenix hitam itu menjadi dua dengan mudah. Xiao Beichen sangat marah ketika melihat ini. Tombak panjang di tangannya tiba-tiba berputar, dan kekuatan spiritual di tubuhnya berubah menjadi api hitam, memenuhi udara. Mengaum. Beberapa saat kemudian, seekor naga hitam besar muncul dari tombak dan menyerang Suge Yuiwe. Bab 460 Pilar Surgawi. Sangat sulit untuk mengembangkan teknik rahasia tingkat bumi, jadi tidak seorang pun menduga Xiao Beichen akan berhasil mengembangkannya. Akan tetapi, fakta bahwa ia telah menggunakan teknik rahasia ini pada saat ini berarti ia berencana untuk mengakhirinya sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, mata semua orang tertuju pada Xiao Fengsheng. Yang terakhir tersenyum di wajahnya saat dia duduk di kursinya dengan tenang. Raungan naga hitam. Menarik juga. Ye Xuan mengangkat alisnya sedikit, tetapi masih terlihat sangat tenang. Ketika Yue Lun melihat ini, dia merasa penasaran. Dia tahu betul bahwa dengan kepribadian Ye Xuan, Suge Yuiwe pasti telah mengembangkan teknik rahasia yang sangat kuat. Namun, reputasi raungan naga hitam sudah terkenal. Bagaimana Suge Yuiwe akan menghadapinya? Saat ini, naga hitam yang diubah oleh tombak hitam itu hampir memaksa Suge Yuiwe mundur ke tepi arena. Alis Suge Yuiwe berkerut. Ia tentu tahu bahwa Xiao Beichen ingin menentukan pemenang dengan serangan ini. Seketika, kekuatan spiritual dalam tubuh Suge Yuiwe tersapu keluar, dan pedang langit awan di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat suhu di sekitar arena turun dengan cepat. Raungan naga hitam. Kalau begitu aku akan membunuh seekor naga hari ini, kata Suge Yuiwe dengan nada mendominasi. Kemudian, pedang awan langit tiba-tiba bergetar, dan ki pedang dingin mewujud menjadi pedang dewa raksasa, menebas naga hitam itu. Pedang suci itu dipenuhi dengan energi pedang yang menusuk tulang. Itu adalah tebasan surgawi yang pernah diajarkan Ye Xuan sebelumnya. Ledakan. Kedua kekuatan yang bergejolak itu bertabrakan dengan dahsyat, dan gelombang kejutnya menimbulkan malapetaka di sekitarnya. Bahkan lantai arena yang diperkuat mulai retak. Pada saat ini, sosok Xiao Beichen seperti bola meriam, terbang mundur dan menghantam tanah. Aura pedang dingin yang mengerikan mendatangkan malapetaka di seluruh meridian Xiao Beichen, dan dia terluka parah hingga hampir pingsan. Mata Xiao Beichen dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menatap Suge Yuiwe. Ketika Gao Sun melihat pemandangan ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak asing dengan tebasan surgawi, karena itu adalah sesuatu yang Tian Xuan peroleh dari teknik pedang awan langit. Namun, dibandingkan dengan tebasan surgawi Tian Xuan, tebasan surgawi Suge Yuiwe tampak lebih indah dan kuat. Dia tentu saja tidak tahu bahwa tebasan surgawi telah dimodifikasi dan ditingkatkan secara pribadi oleh Ye Xuan, meningkatkan kekuatannya. Adik muda Ye, tebasan surgawi ini sepertinya berbeda dari yang sebelumnya. Apakah kamu sudah memperbaikinya? Yue Lun juga menyadari perbedaannya. Minat Yue Lun langsung terusik. Ye Xuan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, sebenarnya, jurus terkuatku disebut pilar surgawi. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Jika aku menggunakan jurus ini, aku bisa dengan mudah mengalahkan pasukan ribuan orang. Apa, pilar surgawi? Murid Yue Lun tanpa sadar berkontraksi. Seberapa mengerikankah pilar surgawi ini? Mungkinkah pilar itu benar-benar menghancurkan ribuan pasukan? Adik Ye, bisakah kau memberitahuku apa istimewanya kekuatan suci ini? Kalau kamu harus memilih sesuatu yang spesial, pasti karena daya tembusnya. Kecemerlangan pilar surgawi akan membuat dunia dan makhluk hidup di dalamnya gemetar. Mendengar ini, Yue Lun tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah saudara muda Ye Xuan sedang berbicara tentang kekuatan ilahi tingkat abadi? Bahkan jika seorang abadi turun, mereka mungkin tidak bisa menahannya. Tidak takut pada makhluk abadi. Sungguh kekuatan ilahi yang mengerikan. Hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak menyangka Ye Xuan memiliki kekuatan dewa tingkat abadi yang lebih kuat selain teknik telapak tangan tanpa batas. Terlebih lagi, dari deskripsi Ye Xuan, kekuatan suci ini sangat mengerikan. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Kurasa aku tidak cocok dengan pilar ini. Setelah memikirkannya dengan serius, Yue Lun bertanya dengan nada genit. Ye Xuan menyeringai. Aspek terpenting dari kekuatan ilahi adalah ia akan menjebak musuh terlebih dahulu. Kemudian, ia akan memberikan pukulan terakhir. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.